Tidak ada tanda-tanda yang dapat diantisipasi sebelum perang dimulai. Begitu Tang Ao merasakan sedikit, energi yang melonjak tiba-tiba menyapu masuk. Dalam formasi pedang yang dipimpin oleh Kuang Ye, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menyapu seperti sungai pedang yang bergelombang, sangat kuat dan dahsyat. Saat sungai pedang itu bergolak, cahaya redup melintas di sana, dan gelombang aura menakutkan muncul di dalamnya. Dalam sekejap, Tang Ao seperti mendengar suara menusuk seperti hantu menangis dan serigala melolong, seolah-olah ada setan yang gemetar di dalamnya dan bisa keluar kapan saja. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan melihat bahwa saat cahaya pedang melonjak, kedua kekuatan itu saling bertabrakan, meletuskan badai energi yang dahsyat. Cahaya redup itu berkedip dan berubah menjadi bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju formasi pedang, dan raungan tajam mengguncang langit. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya beredar, dan pedang-pedang terbang itu bergerak maju mundur, menyapu ke arah para hantu. Dengan satu pedang, benda-benda ini dapat ditembus seketika dan dihancurkan menjadi ketiadaan, tetapi pada saat yang sama, cahaya pedang juga akan menghilang menjadi ketiadaan. Kedua belah pihak melawan dan menghabiskan energi mereka, dan binasa bersama. Melihat ini, wajah Tang Ao menjadi gelap. Dia telah mengintegrasikan asal-usul dunia spiritual dan mengendalikan energi asal-usul. Selama operasinya, persepsinya sangat tajam, sehingga dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Orang yang datang sangat kuat, dan merupakan kaisar dewa tertinggi sejati. Serangan seorang master seperti itu seharusnya tidak sekuat ini. Dengan sekejap matanya, Tang Ao berpikir dalam hati, orang ini benar-benar menahan diri. Mengapa dia seharusnya menjadi anggota sekte dewa-dewa, tetapi mengapa dia datang ke sini sendirian? Apakah dia hanya menjelajahi jalan? Karena kedua belah pihak sudah bertarung, Tang Ao tentu saja tidak peduli dengan banyak hal. Tidak peduli apa tujuan orang ini, dia harus menghentikannya terlebih dahulu. Jika dia hanya mengandalkan satu orang, bahkan jika dia adalah kaisar dewa tertinggi, dia tetap tidak akan berhasil menembus garis pertahanan pertama formasi pedang. Sumber bintang yang sangat besar melonjak keluar dan menyatu menuju formasi pedang Kuang Ye. Pengoperasian pedang cahayanya menghabiskan banyak energi. Jika dia tidak memiliki cukup energi untuk mendukungnya, dia akan menderita kerugian besar dalam tabrakan dan pemusnahan, dan segera dia tidak akan lagi menjadi tandingan kaisar dewa tertinggi. Lawan seharusnya menyadari dan mengantisipasi hal ini, jadi ketika dia bergerak, dia tidak langsung mengaktifkan domain kaisar ilahi untuk menekannya, tetapi malah terlibat dalam perang gesekan dengan cara ini. Dengan cara ini, dia dapat menghancurkan penghalang formasi pedang pertama dengan biaya yang lebih kecil, dan tentu saja akan lebih mudah nantinya. Dia adalah Dewa Kasyapa, salah satu dari dua Dewa Agung Sekte Dewa. Pria ini sangat kuat, dan memiliki hati yang dalam. Dia berbahaya dan kejam. Dia bahkan lebih berbahaya daripada Dewa Mormon lainnya. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang pertama mengambil tindakan. Suara serius Suan Yuan Fei terdengar. Kakak senior Suan Yuan, mari kita dukung kakak senior Kuang sepenuhnya. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Kasyapa menerobos pertahanan formasi pedang pertama dengan mudah. Aku tidak tahu berapa banyak master sekte dewa-dewa yang bersembunyi di belakangnya. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Suan Yuan Fei dengan suara yang dalam. Baiklah, aku akan segera mulai bekerja. Suan Yuan Fei mengangguk dan berkata, dan kekuatan asal yang besar dan agung mulai bekerja pada saat yang sama, segera mengaktifkan kekuatan formasi pedang lainnya dan menambahkannya ke formasi pedang Kuang Ye. Dalam sekejap, aura yang lebih tajam terlihat melonjak dari pedang terbang, dan kekuatannya tak tertandingi. Ketika cahaya redup dari formasi pedang bertabrakan dan melonjak, Dewa Kasyapa menyipitkan matanya sedikit, menatap semburan cahaya di atas formasi pedang, mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri, haha, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kekuatan makhluk kecil ini telah meningkat pesat, tetapi mereka masih belum cukup baik di hadapanku. Matanya berkedip saat dia melihat ke arah Tang Ao, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara dingin, apakah kamu Tang Ao? Cek-cek, sepertinya orang itu benar. Kamu memang penghalang terbesar bagiku untuk mendapatkan kehendak abadi Dewa Langit dan Bumi. Kamu benar-benar dapat memicu berkah asal-usul dunia roh, yang tidak buruk. Setelah selesai berbicara, Tuan Kasyapa tiba-tiba melambaikan tangannya, dan cahaya hitam yang berkobar tiba-tiba muncul dari tangannya, berubah menjadi hantu yang menakutkan dengan cakar setajam pisau. Hantu itu benar-benar menerobos penghalang formasi pedang Kuang Ye dan terbang menuju Tang Ao. Melihat ini, mata Tang Ao tiba-tiba menyipit, dan gelombang hawa dingin melonjak di dalamnya. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia memutar pergelangan tangannya,
memegang tombak perak di tangannya, dan cahaya bintang yang terang segera mengembun di ujung tombak, dan dia menusuk langsung ke hantu itu. Cahaya tombak setebal ember menghantam hantu itu, lalu ia mengayunkan cakarnya yang tajam, dan tiba-tiba cahaya hitam meledak. Saat bertabrakan dengan hantu itu, badai energi yang mengerikan dan bergejolak segera meletus, menyapunya dengan aura yang tak berujung dan menakutkan yang melonjak di dalamnya. Ketika Xuan Yuanfei, yang berdiri di dekatnya, melihat ini, ekspresinya berubah, dan kemudian tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat tangannya dan cahaya pedang yang melonjak keluar. Pedang terbang emas itu tiba-tiba menusuk ke arah punggung hantu itu, dan tepat ketika hantu itu mendekat, terlihat hantu itu mencengkeramnya dengan cakarnya. Dengan suara ledakan yang tumpul, cahaya pedang dan cakar tajam saling bertabrakan, dan tiba-tiba badai dahsyat meletus. Saat angin bertiup, wajah Xuan Yuanfei menjadi gelap. Dia menggunakan formasi pedang untuk mengaktifkan cahaya pedang, yang begitu kuat sehingga tidak dapat menahan hantu sama sekali. Kakak senior Xuan Yuan, dukung kakak senior Kuang dengan segenap kekuatanmu. Jangan khawatirkan aku. Aku punya cara sendiri untuk menghadapi hantu. Mata Tang Ao berkedip. Dia dan Xuan Yuanfei menyerang Tuan Kasyapa. Para hantu bergejolak, dan dalam sekejap, formasi pedang di pihak Kuang Ye mengalami beberapa fluktuasi. Kekuatan Kaisar Dewa Tertinggi sangat luar biasa. Jika Anda tidak berada di alam yang sama, akan sulit untuk melawannya. Ketika Dewa Tertinggi Kasyapa menyerang, itu seperti badai yang dahsyat dan kekuatan guntur tidak dapat dihentikan sejenak. Dalam waktu yang singkat ini, sebagian besar energi asli Kuang Ye telah dikonsumsi, dan dia menunjukkan beberapa kelemahan. Mendengar perkataan Tang Ao, ekspresi wajah Xuan Yuanfei berubah. Ia ragu sejenak, lalu kembali memfokuskan seluruh perhatiannya pada Kuang Ye. Ia tahu bahwa karena Tang Ao mengatakan bahwa ada cara untuk menghadapi hantu, pasti tidak akan ada masalah. Ia masih percaya padanya. Gelombang cahaya keemasan melonjak, dan Xuan Yuanfei memobilisasi kekuatan 6 formasi pedang lainnya dan mengumpulkannya ke dalam formasi pedang Kuang Ye. Pada saat yang sama, ia merasakan kekuatan energi spiritual antara langit dan bumi dan menariknya ke dalamnya. Tiba-tiba, sungai energi spiritual yang panjang muncul di antara langit dan bumi, mengalir masuk. Melihat ini, Lord Kasyapa yang berkulit gelap itu tersenyum mengejek, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Haha, kau ingin memobilisasi kekuatan asal-usul dunia roh untuk melawanku. Itu ide yang bagus, tetapi kesenjangan antara alam bukan hanya tentang jumlah energi." Kemudian matanya berkilat, dan dia melambaikan tangannya. Gelombang cahaya redup yang sangat mengerikan tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya. Setelah mengembun bersama, itu berubah menjadi sosok hantu yang mengerikan yang memancarkan udara hitam ke seluruh tubuhnya. Raungan menyeramkan meletus darinya. Hantu jahat ini benar-benar berbeda dari yang menyerang Tang Ao. Tubuhnya tidak hanya lebih padat, seperti entitas padat, ia juga memegang senjata di masing-masing tangan. Setelah suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba bersinar, meninggalkan jejak kabut gelap, dan tiba-tiba menyerbu ke dalam formasi pedang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan berubah menjadi sungai cahaya pedang yang panjang, bergegas menuju hantu jahat itu. Di antaranya, ada semburan aura yang sangat tajam melonjak, seolah-olah dapat merobek segalanya antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, itu ada di depannya, dan hantu jahat itu tiba-tiba menyerang. Ia memegang pisau di satu tangan dan kapak di tangan lainnya, dan saat menari, cahaya hitam tak berujung melonjak, terkadang membawa aura yang menakutkan dan menyeramkan. Saat meledak, cahaya pedang saling bertabrakan, membuat serangkaian suara ledakan yang keras. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga sulit dikendalikan. Cahaya hitam pekat itu bagaikan jurang yang tak dapat diatasi. Betapapun dahsyatnya cahaya pedang itu menghantam, ia tidak dapat menembus lapisan penutupnya. Sebaliknya, hantu jahat itu begitu kuat sehingga ia mampu menahan kekuatan besar itu dan memaksakan diri untuk bergerak maju. Dalam sekejap, cahaya pedang itu menyala dan langsung menuju tubuh Kuang Ye yang berada di tengah formasi. Pisau itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, bagaikan kilatan petir, dan tiba di depan Kuang Ye dalam sekejap. Dia berada di inti formasi dan secara alami dapat merasakan semua perubahan energi di dalamnya. Krisis datang tiba-tiba, dan pikirannya sangat terkejut. Dia segera mulai mengedarkan sungai pedang. Pedang itu menyapu dan memadat, lalu tiba di depannya, dan melesat menuju cahaya pisau yang gelap. Dengan suara bang yang keras, cahaya pedang itu akhirnya hancur oleh cahaya pisau itu. Sambil menghantam, pedang itu bergerak lagi ke arah hantu jahat itu, melonjak dan bergerak maju. Sungai energi spiritual yang panjang itu tiba-tiba bergetar. Dewa Kasyapa yang jauh menyipitkan matanya,
hawa dingin melintas di matanya, dia mencibir, dan berkata pada dirinya sendiri dengan nada menggoda, trik-trik ini tidak buruk, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka masih hanya binatang buas yang terperangkap yang berjuang keras. Kamu masih terlalu naif untuk melawanku. Tepat pada saat ini, hantu jahat itu mengguncang tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Lengannya bergetar pada saat yang sama, dan ia menebas sungai pedang dengan pisau dan kapak pada saat yang sama. Garis gelap tiba-tiba muncul, seperti jurang yang dalam yang ditarik dalam kehampaan. Sungai pedang itu bertabrakan dengannya dalam sekejap. Tidak seperti sebelumnya, dalam tabrakan ini, tidak ada perlawanan yang kuat dan itu ditelan dalam sekejap dan dimusnahkan menjadi ketiadaan. Ketika Xuan Yuanfei di udara melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Gunakan tekanan dari dunia spiritual untuk menekan kekuatan hantu. Suara Tang Ao tiba-tiba terdengar saat ini, mengingatkan Xuan Yuanfei bagaimana cara merespons. Ketika mendengar ini, hatinya terkejut dan dia langsung bereaksi tanpa ragu-ragu. Dia merasakan dengan jiwanya dan melihat kepingan cahaya putih seperti kepingan salju muncul di atas kepala Kuang Ye, melayang ke arahnya dan menyelimutinya dalam sekejap. Kehendak yang diaktifkan oleh Xuan Yuanfei juga turun, dan kekuatan yang dahsyat tiba-tiba mengembun. Sungai energi spiritual yang panjang bergetar hebat, dan kekuatan cahaya yang mengerikan melonjak keluar darinya, menyapu langit dan jatuh dengan tekanan dunia. Cahaya gelap yang sombong itu ditekan oleh kekuatan yang begitu besar dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan hantu dan roh jahat tampaknya telah mengalami kerusakan serius. Kekuatan dunia ini sangat luas dan luar biasa. Alam tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pendekar melalui kultivasi adalah puncak Kaisar Dewa, yang memadatkan hukum-hukum asli ke satu tempat untuk membentuk wilayah kekuasaan, yang sangat dekat dengan dunia nyata. Kekuatan dan keperkasaan yang terkandung dalam setiap gerakan cukup untuk menekan segalanya dan menembus segalanya. Ketika kultivasi makhluk mencapai batasnya, meskipun ia dapat mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan dunia, ia tidak dapat mencapai keluasan yang sama. Ia sangat dekat, tetapi tidak setara. Ia seperti gunung yang menjulang tinggi. Meskipun manusia dapat menghancurkannya, mereka tidak akan pernah bisa semegah gunung itu. Meskipun Lord Kasyapa memiliki alam yang tinggi dan sangat kuat, kekuatan serangannya tidak dapat dilawan oleh mereka yang berada di alam dewa, tetapi dia masih seorang Kaisar Dewa Junior. Masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan puncak Kaisar Dewa, apalagi menghadapi kekuatan dunia. Jadi ketika Xuan Yuanfei mengaktifkan asal dunia spiritual untuk menekannya, hantu dan roh jahat yang dipadatkan dan diaktifkannya secara alami tidak dapat menahannya dan mulai hancur sedikit demi sedikit. Namun, makhluk pada level ini memiliki pikiran yang sangat kuat dan tidak akan mengakui kekalahan dalam keadaan apapun. Dengan datangnya tekanan yang sangat besar, hantu dan roh jahat ditelan dan dibubarkan, yang malah membangkitkan kemarahan yang sebenarnya di dalam hatinya. Ada cahaya dingin yang tak terbatas muncul di matanya, dan niat membasmi tampak nyata, tetapi tatapannya tidak melihat ke arah formasi pedang, juga tidak ke arah Kuang Ye atau Xuan Yuanfei, tetapi ke arah Tang Ao. Dengan visi Kaisar Dewa tertinggi, dia secara alami dapat melihatnya sekilas. Alasan mengapa Xuan Yuanfei dapat langsung memobilisasi tekanan besar dunia spiritual dan menghancurkan hantu dan roh jahat adalah karena kekuatan fundamental berasal dari Tang Ao. Dia menggunakan rune spiritual untuk mengusir dan membimbing kekuatan asli dunia spiritual. Jika bukan karena ini, dengan alam Xuan Yuanfei, dia bahkan tidak bisa merasakan tekanan dari dunia roh, apalagi mengendalikannya. Jadi dia tampak muram dan bergumam dengan suara dingin, seorang sampah berani menghadapiku. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Pergilah ke neraka. Begitu kata-kata kasar itu terucap, dia terlihat melambaikan tangannya, lalu embusan udara hitam yang bergelombang bagaikan kedatangan ibel tiba-tiba meletus di sekelilingnya, bergulung dan menyapu, sepertinya ada banyak jiwa yang dizalimi dan hantu-hantu jahat yang meratap di dalamnya, dunia kehampaan perlahan terbentuk, turun dengan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan domain yang dipadatkan dan dikembangkan oleh Dewa Kasyapa, yang sangat dekat dengan keberadaan alam ibel dan alam hantu. Kekuatan mengerikan yang terbentuk di dalamnya dapat dirasakan bahkan dari setengah dunia jauhnya. Orang biasa akan gemetar jika mereka menyentuhnya sedikit saja. Ini adalah sejenis ketakutan dan teror yang datang dari kedalaman jiwa. Alam baka adalah tujuan bagi jiwa semua makhluk hidup, tetapi juga merupakan akhir dari kematian. Alam baka dapat melahap semua jiwa yang mati dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Tidak akan ada lagi bukti keberadaan yang tersisa, jadi wajar saja jika Anda merasa sangat takut. Tang Ao di udara melihat kekuatan Lord Kasyapa beraksi. Dia menyipitkan matanya sedikit,
tampak serius, dan berbisik dengan suara rendah apakah ini kekuatan wilayahnya sepertinya kekuatan wilayah Ibel, penuh dengan energi hantu. Pada saat ini, itu tak terkalahkan. Kita harus menghentikannya. Saat pikirannya berpacu, mata Tang Ao berbinar, dan tekad yang kuat muncul di matanya. Dia kemudian mengaktifkan formasi rune jahat, dan lingkaran cahaya misterius melonjak di belakangnya. Kemudian, bayangan dunia muncul di belakangnya. Dalam sekejap, aura yang mengerikan dan tak berujung tampak melonjak dan beredar, dan tekanan yang luar biasa meledak dari bayangan dunia di belakang Tang Ao. Kehendaknya yang besar kemudian tenggelam ke dalam dunia ini, dan kekuatan kendali yang kuat diaktifkan, dan bayangan itu langsung menjadi lebih padat. Pada saat yang sama, rasa krisis yang dingin muncul di hati Tang Ao. Tanpa ragu-ragu, dia menatap ke atas ke dalam kehampaan. Tatapannya melewati sistem dinding kristal dunia spiritual dan melihat gelombang badai gelap mengembun dan mengalir, dengan kilatan petir ungu tua. Dengan matanya yang berkedip-kedip, Tang Ao menghitung dalam benaknya seperti kilat bahwa mulai sekarang hingga kesengsaraan guntur ungu benar-benar terkondensasi dan turun, ia akan memiliki waktu sekitar sebatang dupa. Jika ia tidak dapat melukai Dewa Kasyapa dengan parah dalam waktu ini, maka guntur itu tidak akan dapat dihentikan. Dalam sekejap, Tang Ao telah membuat keputusannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan, seiring dengan keinginannya, bayangan wilayah kekuasaannya mulai mengalir, menekan udara hitam di bawahnya seperti gunung yang runtuh. Di antaranya, energi yang besar dan agung meledak, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Kekuatan domain, bagaimana ini mungkin bagaimana seseorang yang berada di tingkat ketujuh alam ilahi dapat memadatkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Dewa setengah langkah ketika Dewa Kasyapa melihat ini. Ekspresi terkejut dan tidak percaya tiba-tiba muncul di matanya, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling luar biasa antara langit dan bumi. Namun, matanya berubah dingin, dan niat membasmi sedingin pisau mulai muncul di matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara dingin orang ini terlalu menakutkan. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus dibasmi. Jika tidak, jika dia tumbuh dewasa lagi di masa depan, dia pasti bukan lawannya, basmi, basmi, basmi. Ia mengucapkan kata basmi 3 kali berturut-turut, yang menunjukkan betapa besarnya niat membasmi di hati Dewa Kasyapa saat ini. Pada saat yang sama, ia dapat memobilisasi kekuatan Kaisar Dewa, mengubah semua keinginan ini menjadi kekuatan substansial, menyeduh dan mengintegrasikannya ke dalam ranah Tao, lalu tiba-tiba menyapu ke arah langit. Suara gemuruh yang teredam terus terdengar, dan dunia yang diselimuti udara hitam tiba-tiba meledak, seperti jurang yang bergelombang, menyapu ke arah hantu di wilayah Tang Ao. Dalam sekejap, hantu itu sudah dekat. Sendewa kecil dari kedua kekuatan itu menyebabkan langit dan bumi berguncang. Tang Ao merasakan bahwa pengoperasian hukum dunia spiritual menghasilkan fluktuasi yang dahsyat saat wilayah kekuasaannya dan wilayah kekuasaan Dewa Kasyapa bertabrakan, seolah-olah akan hancur pada saat berikutnya. Pikirannya tenggelam, dan dia berkata pada dirinya sendiri dunia spiritual tidak pernah menjadi dunia yang dibentuk oleh langit dan bumi, dan ada celah dan cacat di dinding kristal. Meskipun aku telah memicu aliran hukum asal-usulnya dan membuatnya sepenuhnya sempurna, ia masih agak jauh dari dunia tingkat rendah. Ia hanya melampaui batas surga gua. Jika kekuatan tabrakan dan benturan seperti itu terus berlanjut, ia pasti akan menyebabkan seluruh dunia hancur, dengan konsekuensi yang serius. Memikirkan hal ini, Tang Ao menatap Dewa Kasyapa lagi. Wajahnya muram seperti air. Dia mengendalikan domain tanpa ragu-ragu dan berkata, sepertinya orang ini bertekad untuk melawan domain dengan domain, bahkan jika itu berarti menghancurkan dunia dan menyebabkan dunia meledak. Aku tidak bisa terus-menerus bertabrakan dengannya seperti ini. Jika dunia roh hancur, formasi roh akan terekspos dalam kehampaan, dan akan terus-menerus terdampak dan terkikis oleh badai kehampaan hitam. Bahkan jika tidak ada kekuatan eksternal lain, formasi itu akan hancur total cepat atau lambat. Bukankah ini yang diinginkan oleh Lord Kasyapa? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tang Ao sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi kekuatan Dewa Kasyapa, bagaimana menerobos wilayah kekuasaannya dan langsung menyerang tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah inspirasi muncul di benaknya, dan dia menatap guntur ungu tua yang terbentuk dan mengembun di kehampaan. Jika aku dapat memobilisasi kekuatan guntur ungu dan membuatnya turun, aku dapat langsung menembus wilayah kekuasaan Dewa Kasyapa. Meskipun aura hantu itu menakutkan, itu adalah kekuatan dahsyat dari kesengsaraan surgawi, dan merupakan musuh alaminya. Namun, tidak mudah untuk beroperasi dengan cara ini. Bagaimana aku harus memulainya? Pada saat ini, di medan petir yang jauh,
terdengar suara ledakan yang teredam, dan sepertinya ada guntur yang mengerikan dan bergejolak yang sedang terjadi dan meletus. Melihat ini, Tang Ao menyipitkan matanya, dan terkejut di dalam hatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, saudaraku, apakah itu bisa berhasil tergantung padamu. Kemudian dia segera melambaikan tangannya, dan kehendak yang luas itu tiba-tiba meledak dan menuju ke medan guntur. Dalam sekejap mata, kehendak itu menyentuh sumbernya. Tang Ao dapat merasakan terbentuknya kehendak jiwa mantian, jadi tanpa ragu-ragu, dia segera berbicara melalui suara rahasia jiwa itu. Saudaraku, ini darurat. Aku tidak punya pilihan selain mengganggu latihanmu dan meminjamkanmu kekuatan guntur surgawi. Tolong bekerja sama denganku, aktifkan asalmu, sambut kedatangan guntur ungu, ikuti kemauanku, dan gunakan kekuatannya untuk menembus segalanya. Jangan ragu sama sekali, bangun. Saat ini, Mantian sedang tenggelam dalam kultivasinya. Rangsangan jiwa dan kemauannya sangat lemah, seperti sedang tertidur lelap. Meskipun Tang Ao dapat mengirimkan sedikit persepsi dengan kemauannya yang besar, dia sendiri tidak yakin seberapa besar pengaruhnya. Namun, Tang Ao kemudian merasakan kekuatan guntur surgawi yang mengelilinginya melonjak. Ia gembira dan berkata dalam hati, saudara Men telah mendengarnya. Dengan cara ini, ketika guntur ungu turun, akan ada kesempatan. Tuan Kasyapa, aku ingin melihat apakah kau dapat menahan dao surgawi dengan kekuatanmu sebagai Kaisar Dewa. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia tidak lagi punya sedikit pun niat untuk melakukannya. Dia merasakan kekuatan asal-usul Savage Sky, yang memicu jejak guntur di langit. Dengan luasnya bintang-bintang, itu menuju ke langit. Bintang-bintang itu terang, galaksi membuka jalan, dan cahaya keemasan menyapu, dan itu tenggelam ke dalam badai hitam di kehampaan dengan ledakan keras. Dalam sekejap, kilat ungu terlihat di atasnya, dan jatuh bersama cahaya kemasan. Pada saat itu, Tang Ao merasa seolah-olah keinginannya dilemparkan ke dalam lava vulkanik, seolah-olah dapat sepenuhnya mencair kapan saja dan menghilang di antara langit dan bumi. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti jiwanya. Tang Ao menggertakkan giginya erat-erat dan memaksakan diri untuk mendukung keinginannya. Petir ungu itu menyapu sistem dinding kristal dunia spiritual dalam sekejap dan menghantam. Kesempatan itu cepat berlalu. Dia melambaikan tangannya dan bintang-bintang bersinar terang. Saat beroperasi, ia membuka jalan bagi guntur ungu, yang langsung menuju bayangan virtual wilayah kekuasaan Tang Ao sendiri. Pada saat yang sama, kehendak yang luas itu beroperasi, membuka jalan. Kekuatan penghancur yang mengerikan meletus seketika, dan tanda-tanda kehancuran mulai muncul di bayangan virtual dunia. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk bermanuver. Tang Ao harus mengoperasikan wilayahnya sendiri untuk melawan wilayah Lord Kasyapa dan mencegahnya meletus sepenuhnya, dan dia juga harus memicu pemboman guntur ungu, jadi dia sebenarnya menahan dua kekuatan besar yang awalnya tak tertahankan. Kesalahan kecil dapat menyebabkan kesalahan besar. Jika ada sedikit saja keraguan, dia dan bayangan wilayah kekuasaannya akan hancur total. Bahkan tidak ada kesempatan, meskipun hanya sepersekian detik, bahayanya sangat besar. Untungnya, petir ungu itu akhirnya melewati ladang dan mendarat dengan keras di ladang gas hitam. Dewa Kasyapa tidak memiliki kekuatan guntur untuk membuka lorong itu, dan dia tidak berani membukanya karena dia tidak dapat menarik kekuatan darinya. Kaisar Dewa tertinggi sangat kuat dan mencakup seluruh keabadian. Wilayah kekuasaannya telah turun dan dia mengendalikan segalanya. Dia tak terhentikan. Dewa Kasyapa berpikir bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan Tang Ao pasti tidak akan memiliki ruang untuk melawan. Sampai dia melihat bahwa dia telah memadatkan hantu wilayah kekuasaannya dengan alam suci, jiwanya sangat terguncang. Pada saat itu, sebuah retakan muncul di benaknya. Bagi para pejuang biasa, sedikit guncangan jiwa mungkin tidak memiliki banyak dampak pada sirkulasi kekuatan, tetapi bagi para makhluk tertinggi, kesempurnaan adalah cara mereka yang paling kuat, tetapi juga kelemahan terbesar. Selama retakan kecil muncul, itu bisa menjadi kelemahan fatal dalam pertempuran yang menentukan. Pada saat itu, reaksi Lord Kasyapa melambat sesaat, sehingga guntur ungu membombardir dan sepenuhnya jatuh di wilayahnya, dan kekuatan penghancur yang tak terbatas meletus seketika. Kekuatan guntur surgawi menyapu, awalnya diciptakan untuk menghancurkan segalanya, dan saat terbentuk, medan energi ibel gelap mulai runtuh sedikit demi sedikit, dan sejumlah besar celah dan celah muncul. Badai energi yang mengerikan melanda, dan wajah Dewa Kasyapa menjadi sangat pucat dalam sekejap. Napasnya juga mulai turun dengan cepat, dan kekuatan guntur ungu baru saja meledak, dan kekuatannya tidak melemah sama sekali. Pada napas berikutnya,
dia merasakan perasaan stagnasi di dadanya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah, dan segera terluka parah. Ada kilatan kebencian yang sangat dalam di matanya. Lord Kasyapa tahu dalam hatinya bahwa sejak petir ungu turun dan mendarat di wilayahnya, mustahil baginya untuk memenangkan pertempuran yang menentukan ini. Tang Ao memiliki keuntungan waktu dan tempat di dunia spiritual, dan sulit untuk membasminya kembali. Makhluk agung itu bereaksi sangat cepat dan membuat keputusan tanpa ragu sedikitpun. Dalam sekejap mata, dia telah mengaktifkan jiwa dan kemauannya, mengendalikan aliran domain. Kekuatannya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi titik hitam, yang tenggelam ke tengah alis Dewa Kasyapa, lalu berbalik dan melarikan diri. Seluruh orang itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, Tang Ao merasa sedikit lega. Petir ungu itu masih menyapu dan mengamuk, menghancurkan semua yang disentuhnya. Tentu saja, dia tidak berniat mengejar Dewa Kasyapa. Meskipun ia telah memicu guntur ungu kesengsaraan surgawi, melukai Lord Kasyapa dengan parah dan membuatnya takut, bagi Tang Ao, semuanya belum berakhir. Guntur surga telah jatuh, dan bahkan jika ia telah mengumpulkan bayangan wilayah kekuasaannya sekarang, itu tidak akan hilang dengan cepat. Setidaknya energi yang melonjak akan terus meletus. Dengan sekejap matanya, Tang Ao sama sekali tidak ragu, dan kemauannya yang besar meledak dengan seluruh kekuatannya, memobilisasi kekuatan terkuat di tubuhnya. Sebelum kemauan mengalir, ia mencoba mengendalikan kekuatan guntur ungu untuk berhenti mengalir dan mengumpulkannya ke satu tempat, tetapi ia tidak cukup kuat untuk mengendalikan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Melihat petir ungu itu hendak menyerang ke arah formasi pedang, dengan kekuatan Kuang Ye, mustahil untuk menahannya. Dalam sekejap mata, aura yang bergejolak dan ganas tiba-tiba meletus, menyapu dan langsung menyerang petir ungu itu, sangat ganas. Haha, kakak Tang, kakakmu Men sudah kembali. Tiba-tiba terdengar tawa keras dan arogan, dan tekad mantian bagaikan guntur. Guntur ungu yang tadi mengamuk, dan begitu arogan, tiba-tiba tampak telah bertemu musuh alaminya, dan semuanya menyusut di satu tempat. Kemudian Tang Ao merasakan bahwa kekuatan dahsyat mantian menyapu langsung ke arah guntur ungu, menyelimuti sepenuhnya dalam sekejap, dan kemudian ada aura yang sangat misterius dan tidak jelas yang meletus, menyeretnya dengan kekuatan mengerikan yang tak terhentikan. Dalam sekejap mata, petir ungu yang bergejolak dan ganas itu terseret ke area yang bergemuruh. Suara mantian sekali lagi terngiang di telinga Tang Ao. Saudara Tang, serahkan ini padaku. Setelah selesai, aku akan datang dan mengucapkan terima kasih. Haha, aku tinggal sedikit lagi menuju kesuksesan. Mendengar perkataan mantian, Tang Ao menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Awalnya, dia sedikit khawatir bahwa usahanya sebelumnya untuk membangkitkan mantian dengan kemauannya dapat menyebabkan kecelakaan dalam kultivasinya. Kegagalan masih merupakan masalah kecil. Bagaimanapun, akan ada kesempatan di masa depan dan dia dapat memulai lagi. Begitu tidak dapat dikendalikan, kekuatan guntur surgawi tidak bisa dianggap enteng. Serangan baliknya sudah pasti cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan jika mantian menjadi orang suci dengan tubuh fisiknya, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Sangat mungkin dia akan berubah menjadi debu sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Sekarang tampaknya meskipun tindakannya saat itu mungkin telah menghalangi kultivasi mantian sampai batas tertentu, dia sendiri sebenarnya telah jatuh ke dalam kesulitan. Sebaliknya, dia menarik guntur ungu dan memadatkan kekuatan yang lebih dalam dan lebih kuat, memberinya kesempatan baru. Dalam kasus ini, pada dasarnya sudah dapat dipastikan bahwa mantian telah memanfaatkan kesempatan itu, berhasil dalam kultivasi, dan memasuki alam yang lebih tinggi. Dia secara alami sangat bahagia di dalam hatinya. Ini dianggap sebagai kejutan yang tak terduga. Dalam sekejap pikirannya, kehendak Tang Ao mengalir dan dia mengambil kembali bayangan virtual dari domain tersebut. Petir yang terus-menerus menggelegar di kehampaan berangsur-angsur menghilang menjadi ketiadaan, dan guntur ungu yang muncul pada saat itu pun menghilang. Tang Ao akhirnya menghela napas lega, tetapi kemudian dia merasakan perasaan lemah yang luar biasa mengalir ke dalam hatinya. Dalam sekejap, semua yang ada di depan matanya adalah ilusi, dan seluruh orang itu tampak ditelan oleh binatang buas yang mengerikan. Semua kekuatannya surut seperti air pasang, dan tubuhnya mulai jatuh tak terkendali. Dia berada di udara saat ini, dan jatuh seperti ini akan membasminya atau melukainya. Pada saat ini, Xuan Yuanfei di sisi lain dengan tajam memperhatikan ketidaknormalannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia mendekat dalam sekejap, mengendalikan sosok Tang Ao, dan mendarat dengan mantap di tanah.
Dia membuka mulutnya dan berkata dengan mendesak Kakak Tang, apa kabar, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku hanya kelelahan. Saudara Xuan Yuan, aku perlu melatih kemampuan mentalku untuk memulihkan kekuatanku. Tolong bantu aku melindungi hukum. Tang Ao berkata kepada Xuan Yuan Fei dengan suara lemah dengan sisa kekuatannya. Saat ini, kondisi tubuhnya hampir jatuh ke titik beku dan dia mungkin tidak dapat mengendalikannya kapan saja. Saudara Tang, jangan khawatir. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu. Kata Xuan Yuan Fei dengan sungguh-sungguh. Jika Tang Ao tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan mengambil risiko berubah menjadi abu dalam sekejap untuk memanggil guntur ungu secara paksa, mereka pasti sudah mati sekarang. Pada saat ini, Tang Ao tidak memiliki energi untuk berkata lebih banyak lagi. Dia segera duduk bersila dan mulai berlatih metode mental Xing Chen Xuan Tianjue. Dengan tekad yang kuat, dia langsung menuju ke langit hampa, di mana bintang-bintang bersinar terang dan asal-usul bintang-bintang yang tak terbatas sedang terbentuk. Di bawah bimbingan kehendak Tang Ao, bintang-bintang yang berkelap-kelip berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama, dan dalam sekejap mata, membentuk galaksi yang luas, yang melewati sistem dinding kristal dunia spiritual dan jatuh di tubuhnya. Energi asli yang agung mengalir ke dalam tubuhnya. Xuan Yuan Fei berjaga di samping Tang Ao. Ketika galaksi itu turun, dia merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Sulit untuk melawan dengan tingkat kultivasinya, jadi dia dengan cepat mundur ke samping. Pada saat ini, matanya bersinar, dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan lambaian tangannya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Kemudian terlihat beberapa kilatan cahaya, dan cahaya dari 7 formasi pedang Lingshan semuanya berkumpul di sini dalam sekejap, mengelilingi Tang Ao dan Xing He di tengah. Siapapun yang ingin menghubunginya harus terlebih dahulu dicekik oleh formasi pedang, untuk memastikan tidak ada risiko kesalahan. Semua orang tahu bahwa meskipun Dewa Kasyapa terluka dan mundur, ada guru-guru lain di Sekte Dewa Tertinggi, seperti Kaisar Dewa Tertinggi dan Dewa Mormon, dan mereka mungkin melewati lorong itu dan datang ke dunia spiritual kapan saja, jadi krisis masih jauh dari terselesaikan. Di sisi lain, Mantian juga memasuki pelatihan mendalam keduanya, dan dia tidak tahu kapan dia akan dapat membuat terobosan lengkap. Saat ini, di seluruh dunia spiritual, hanya ada Xuan Yuan Fei dan 8 orang lainnya yang dapat memobilisasi kekuatan mereka untuk melindungi Sekte Dewa-Dewa. Tekanan pada mereka sangat besar. Dengan matanya yang berkedip-kedip, wajah Xuan Yuan Fei tampak serius, dan dia berkata, rekan-rekan muridku, Saudara Tang dan Saudara Men tidak lagi dalam posisi untuk mengambil tindakan. Sebelum mereka bangun, bahkan jika kita terkoyak-koyak, kita harus menghentikan musuh manapun. Formasi pedang Lingshan, aktifkan sepenuhnya. Jangan khawatir, kakak senior. Kakak Tang menghentikan Lord Kasyapa demi kita dengan segala cara. Sekarang giliran kita untuk mengerahkan seluruh kemampuan kita. Setelah suara Xuan Yuan Fei mereda, seseorang angkat bicara. Dia adalah kakak senior kedua Sun Yangli. Dia memiliki keyakinan yang kuat, seperti batu karang, dan tidak dapat digoyahkan. Meskipun yang lain tidak berbicara, formasi pedang yang mereka kendalikan bersinar, dan cahaya pedang yang menjaga Tang Ao tiba-tiba menjadi ganas seperti matahari yang terik. Reaksinya telah membuktikan segalanya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Xuan Yuan Fei juga duduk bersila di tempat, sosoknya diselimuti pedang emas raksasa. Di kota Tishan, cahaya redup berkelap-kelip. Setelah melarikan diri dari dunia spiritual, Lord Kasyapa tidak ragu sejenak. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri dari luka-lukanya sebelum kembali untuk membasmi Tang Ao dan yang lainnya. Namun, saat ia sudah setengah jalan dalam penerbangan, ia tiba-tiba berhenti. Ia menyipitkan matanya dan merasakan hawa dingin. Kemudian ia melihat kilatan cahaya merah di depannya, bercampur dengan aura yang sangat mengerikan dan mematikan. Sang Dewa Mormon muncul. Haha. Bukankah ini Dewa Kasyapa dengan kau sendiri yang mencari jalan masuk ke alam roh? Aku yakin kau telah menemukan tempatnya, kan, kata Dewa Mormon dengan tatapan mengejek di matanya, menatap Dewa Kasyapa dengan sinis. Hehehe, Tuan Mormon, bagaimana mungkin aku bisa menemukan tempat yang bahkan kau tidak bisa temukan? Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya dengan mudah? Tuan Kasyapa tertawa aneh, dengan ekspresi yang dalam dan aneh di wajahnya. Dia menyembunyikan auranya secara ekstrim tanpa memperlihatkan sedikit pun kekurangan. Oh, apa yang dikatakan Lord Kasyapa agak tidak terduga. Aku melihat napasmu tidak stabil dan kamu sedang terburu-buru. Kupikir kamu telah menemukan sesuatu dan bahkan memasuki dunia spiritual.
Mungkinkah kamu disergap oleh beberapa junior dan asal-usul merusak? Lord Mormon menyipitkan matanya dan semburan aura dingin muncul. Jika kau ingin tahu, mengapa kau tidak maju dan mencobanya, kau akan tahu. Lord Kasyapa tersenyum sinis, dan menatap Lord Mormon dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Para konspirator terlahir dengan konspirasi, para penjahat ditemani oleh roh-roh jahat, dan Sekte Shenzhun bertindak kejam dan kejam, memperlakukan semua makhluk hidup sebagai mangsa dan membasmi mereka selama mereka bisa mendapatkan keuntungan. Tidak ada kebaikan di dalam sekte itu juga, dari atas ke bawah, semua orang saling curiga, saling menghitung, dan tidak akan pernah melepaskan jika mereka bisa membasmi. Lord Mormon dan Lord Kasyapa, sebagai dua Lord Agung, berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas semua orang lain di sekte tersebut. Pertikaian terbuka dan rahasia di antara mereka tidak pernah berhenti. Namun, sebagai pemimpin sekte Lord God, ia telah mengipasi api secara terbuka dan rahasia, berniat untuk membiarkan kedua belah pihak bertarung sampai mati. Pada akhirnya, ini sebenarnya adalah perebutan kekuatan dan kekuasaan. Sekte Shenzhun tidak seperti sekte lainnya, dengan aturan sekte yang ketat dan hubungan atasan-bawahan. Mereka berkumpul bersama hanya dengan satu tujuan, untuk menggunakan segala cara dan mengabaikan segalanya untuk mengejar kekuatan tertinggi dan keinginan abadi. Semua tindakan dalam sekte didasarkan pada kekuatan. Para atasan memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati bawahan mereka berdasarkan keinginan dan preferensi pribadi mereka. Jika Anda tidak mematuhi perintah, Anda pasti akan mati. Inti dari sekte ini adalah sekte yang bahkan lebih buruk daripada sekte jahat dan sangat kejam. Jika berbicara tentang posisi dewa, pertarungan antara keduanya dapat dikatakan berubah dengan cepat. Dewa Kasyapa terluka oleh Tang Ao di dunia spiritual. Pada saat ini, auranya menurun, wilayah kekuasaannya sulit ditampilkan, dan kekuatannya telah turun lebih dari 50%. Dia jelas bukan tandingan Dewa Mormon. Sangat mungkin dia akan mengambil kesempatan ini untuk membasminya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, setelah kecelakaan itu, reaksi pertama Lord Kasyapa adalah melarikan diri dengan cepat dan menjauh dari kota Tishan, bahkan dengan mengorbankan kesempatan untuk menjadi orang pertama yang menyentuh kehendak abadi Lord Langit dan Bumi. Yang ia inginkan hanyalah menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi sekarang ia dihentikan oleh Lord Mormon. Situasinya sangat kritis, dan perang antara keduanya bisa pecah dalam sekejap. Pada saat kritis ini, penguasa Mormon tiba-tiba tersenyum dingin, melemparkan sebuah kotak kayu kecil kepada penguasa Kasyapa, dan berkata dengan nada bercanda, ini adalah hadiah dari pendiri agama, ambillah. Hehehe, Lord Mormon, apakah menurutmu aku ini orang bodoh? Kau bilang itu pemberian dari sang pendiri. Benarkah? Kenapa kau tidak memakannya sendiri? Lord Kasyapa menangkap kotak kayu itu dengan tatapan dingin di matanya, tertawa aneh beberapa saat, menatap Lord Mormon dan berkata dengan ringan. Pokoknya, aku sudah menyampaikan pesannya. Terserah padamu apakah kau akan memakannya atau tidak. Pokoknya, Patriark akan segera datang. Jika kau meninggalkan kota Tishan sekarang, itu sama saja dengan meninggalkan agama. Kurasa kau tidak perlu diajari apa konsekuensinya. Pemimpin Mormon itu berkata dengan ekspresi tenang, dan bahkan sedikit hasutan di matanya. Sejujurnya, aku sebenarnya berharap kau tidak makan dan segera meninggalkan kota Tishan. Dengan cara ini, aku akan punya cukup alasan untuk memburumu secara langsung tanpa perlu khawatir akan kemarahan Patriark. Lagi pula, bagiku, kesempatan seperti itu jarang terjadi. Benarkah, Patriark? Jika kau ingin membasmiku, kau harus melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Patriark Kasyapa mendengus dingin, ekspresinya berkedip, dan dia sedikit ragu dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa memastikan apakah perintah seperti itu diberikan oleh Patriark, dan tentu saja mustahil baginya untuk memverifikasi masalah itu sekarang. Cara memilih berkaitan dengan hidup dan mati. Patriark Kasyapa tidak dapat membuat keputusan untuk sesaat. Dia menatap dingin ke arah Patriark Mormon, terus-menerus menimbang pro dan kontra dalam benaknya. Pada akhirnya, dia menyingkirkan kotak kayu itu dan berkata dengan ringan, saya akan bertemu dengan Patriark secara langsung untuk memverifikasi masalah ini. Saat itu, ia terluka parah dan harus mengatur napas serta memulihkan diri sebelum bisa pulih. Oleh karena itu, ia tidak boleh berhadapan langsung dengan penguasa Mormon. Ia hanya bisa menunda waktu untuk sementara. Hanya butuh 2 atau 3 hari baginya untuk menggunakan mantra rahasia guna menekan luka di tubuhnya dan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, jika Patriark tidak datang sendiri, perintah itu tentu saja akan merugikan diri sendiri, dan dia bisa langsung pergi. Penguasa Mormon tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun dengan cara ini,
dia akan kehilangan kesempatan untuk menyentuh kehendak abadi. Saat pikirannya berpacu, dia mendengar guru Mormon berkata dengan tenang, ketika saatnya tiba, kamu akan tahu seperti apa kemarahan guru. Akan terlambat untuk menyesal saat itu. Guru siapa? Karena aku sudah bilang padamu untuk tidak pergi, silakan pergi. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Dia menatap dingin ke arah pemimpin Mormon. Pemimpin siapa memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia mendengus dingin, dan terbang turun dengan sekejap tubuhnya. Setelah mereka mendarat pada saat yang sama, mereka berjalan menuju aula bagian dalam, memasukinya, lalu berpisah dan pergi ke sebuah ruangan. Ketika mereka sampai di rumah, wajah Dewa Kasyapa tampak menyeramkan. Ia mengeluarkan kotak kayu itu lagi dan membuka tutupnya. Di dalamnya, ia melihat pil bundar berwarna coklat tua tergeletak. Ada semburan aroma manis yang keluar darinya, tetapi tidak ada kekuatan obat yang menguap dan tidak ada petunjuk. Sambil mengerutkan kening, Dewa Kasyapa bergumam dengan suara dingin Mormon, tunggu saja aku. Aku akan memintamu untuk membalas dendam hari ini cepat atau lambat. Kau pikir kau bisa menipuku dengan hal seperti itu? Kau meremehkanku. Aku bisa mendapatkan kembali sebagian besarnya dalam 1 hari. Kemudian kita bisa melihat metode kita masing-masing. Dia kemudian berjalan menuju tempat tidur, duduk bersila di atasnya, dan mempraktikkan rumus mentalnya. Semburan gas hitam muncul dari tubuhnya, mengelilingi seluruh tubuhnya. Aura yang menakutkan melonjak, seolah-olah dari hantu yang dizalimi, dan bahkan ada suara samar raungan yang menyedihkan. Di sisi lain, pemimpin Mormon juga memasuki ruangan itu, hanya untuk mendapati ruangan itu benar-benar kosong tanpa hiasan apapun. Itu hanyalah ruangan kosong. Di bagian tengahnya, ada pola rune yang sangat misterius dengan aura berdarah yang melonjak di atasnya. Setelah masuk, penguasa Mormon duduk bersila di tengah kota dengan senyum dingin di wajahnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, Jiaye, aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini. Wilayah kekuasaanmu rusak dan kekuatanmu sangat berkurang. Begitu penguasa datang, itu akan menjadi akhirmu. Kau pikir aku tidak tahu tentang balas dendam yang kita lakukan di tahun-tahun itu, tapi aku hanya menyimpannya di dalam hatiku. Sekarang aku telah membalas dendam, dan itu ada di depan mataku. Saat aku membasmimu, aku akan mengambil jiwa giok Raja Hantu, menggabungkannya ke dalam tubuhku, dan menyerapnya. Kemudian aku akan menjadi Raja Hantu Setan Darah, dan kekuatanku akan semakin besar, dan aku tidak akan terhentikan. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menyipit, dengan semburan cahaya dingin yang melonjak di dalamnya, dan kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya dengan suara dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Perjanjian di antara kita telah selesai, dan tidak ada lagi hubungan di antara kita. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu dan bertarung denganku? Haha, mengapa Anda harus begitu bersemangat? Tuan Mormon, kami memiliki kerjasama yang menyenangkan dan kami berdua telah mendapatkan apa yang kami inginkan. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Mengapa saya harus mencari masalah? Ruang di ruangan itu tiba-tiba berubah, dan sebuah sosok yang samar muncul dari udara tipis, diselimuti jubah hitam. Yang Mulia Mingzun telah merencanakan segalanya dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Sosok kecil sepertiku tentu saja perlu lebih berhati-hati. Karena Anda tidak berniat mengingkari janji dan Patriark akan segera tiba, mengapa Anda muncul saat ini? Kata Patriark Mormon dengan wajah dingin. Saya datang ke sini untuk membahas kerjasama dengan Anda, Yang Mulia. Saya yakin setelah apa yang terjadi sebelumnya, Anda seharusnya tahu bahwa lawan Anda tidak mudah dihadapi. Ada berbagai macam tipu daya yang muncul satu demi satu. Selain itu, takdir telah berpihak kepada saya, jadi saya pikir wajar saja untuk bertahan hidup dalam situasi yang sulit. Suara Mingzun aneh dan terus berubah, membuat orang tidak mungkin mengetahui rahasia apapun darinya. Ia melanjutkan, berdasarkan situasi saat ini, mungkin tidak mudah untuk memisahkan Dewa Langit dan Bumi dengan kekuatan Sekte Dewa Zun saja. Rencanamu pasti akan gagal. Patriark akan segera datang. Tang Ao hanyalah alam suci, dan dia seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kita pasti akan mampu menghancurkan formasi spiritual tanpa penyimpangan. Bagaimana mungkin kita gagal? Setelah mendengar ini, Lord Mormon mendengus dingin dan berkata dengan nada muram. Oh, benarkah? Tampaknya penguasa Mormon masih belum bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ketika kita membahas kerjasama sebelumnya, Anda juga menyimpulkan bahwa penguasa Kasyapa memiliki kekuatan tertinggi. Di bawah naungan domain, pembantaian Raja Hantu tidak akan terjadi secara kebetulan, dan Tang Ao pasti akan mati. Apa hasilnya? Dengan nada sedikit sarkasme, sosok Mingzun melanjutkan, meskipun Patriark Ananda adalah kaisar dewa tingkat menengah,
dan kekuatannya 100 kali lebih tinggi dari Kasyapa. Jika dia benar-benar ingin bergerak, dia masih belum yakin akan menang. Mengapa kita tidak bertaruh lagi? Jika aku menang, kamu akan mematuhi perintahku, bagaimana? Jika kau ingin aku mematuhi perintahmu, tunggu sampai kau mencapai tingkat kekuatan itu. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Tuan Mormon menyipitkan matanya sedikit dan menatap Tuan Ming dengan dingin. Pria ini memiliki asal-usul yang misterius dan aneh. Dia memiliki keraguan di hatinya ketika dia tiba-tiba datang kepadanya sebelumnya. Kekuatan itu hanya tipuan bodoh seorang anak. Sepanjang zaman, berapa banyak orang kuat yang melampaui keabadian telah lahir dan jatuh. Jika kita membandingkan kekuatan, siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawan mereka? Tapi apa hasilnya? Bukankah mereka terkubur dan musnah dalam sungai waktu yang panjang? Setelah mencibir panjang, Ming Zun berkata dengan tenang, keabadian sejati tidak pernah ditentukan oleh kekuatan. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan terbesar antara surga dan bumi yang layak memiliki satu-satunya keabadian. Saya pikir Anda, Mormon Zun, akan segera memahami kebenaran ini. Sekte Dewa Langit telah ada selama puluhan ribu tahun. Kalian telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari lokasi Dewa Langit dan Bumi, tetapi apa hasil akhirnya? Kalian masih belum memiliki petunjuk sama sekali. Namun, saya hanya memberi kalian sedikit petunjuk, dan dengan kebijaksanaan saya telah mencapai apa yang belum kalian capai selama ribuan tahun. Pada titik ini, permintaanku sangat sederhana. Mormon, kau telah kalah dari Ananda selama 100 tahun. Apakah kau tidak pernah berpikir untuk menggulingkannya dan menjadi pemimpin gereja? Mengenai kekuatanmu, selama kau mengikuti jejakku, Kaisar Dewa Perantara hanyalah titik awal. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Seorang Kaisar Dewa tingkat menengah sudah menjadi makhluk tertinggi. Bagaimana kau bisa menumbangkan dan membasminya? Ketika pemimpin Mormon mendengar ini, matanya berkedip. Jika dia bisa membasmi Ananda, kekuatannya pasti lebih besar daripada membasmi Kasyapa, jadi tentu saja hatinya bergejolak. Tentu saja aku punya rencanaku sendiri. Mengenai alasan dan kesempatannya, saat ini belum tepat. Jika saatnya tiba, kau akan tahu sendiri. Selanjutnya, kau hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Aku berjanji bahwa Kasyapa dan Ananda akan menjadi makananmu. Ming Zun berbicara dengan suara dingin dan percaya diri. Kemudian, cahaya redup memancar dari tangannya dan melayang di depan Dewa Mormon. Dia menghentikannya dan berkata, simpan benda ini. Benda ini dapat membantumu melahap Ananda di saat kritis. Sedangkan untuk Kasyapa, dia menggunakan metode rahasia untuk menekan luka-luka di tubuhnya, tetapi kekuatan kesengsaraan guntur ungu tidak begitu mudah diatasi. Keagungan surga bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia. Ketika kesempatan itu muncul, Anda tidak perlu mengambil tindakan, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ada segel Raja Hantu di tubuh Kasyapa. Dunia bawah tidak ada, bahkan jika tubuh fisiknya hancur, jiwanya dapat tetap abadi. Memiliki tubuh lain dan terlahir kembali hanyalah tipuan kecil. Tanpa berkat yang kuat untuk memperkuatnya, bagaimana kita bisa menjaganya? Ketika pemimpin Mormon mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Haha, aku punya rencana. Kau hanya perlu melakukan apa yang kukatakan. Mengenai rinciannya, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Jawabannya akan terungkap ketika saatnya tiba. Jika kau takut sekarang, kau bisa mundur selangkah. Namun, tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Setelah tertawa pelan, Ming Zun berbicara sementara sosoknya perlahan menghilang hingga menghilang sepenuhnya, seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya. Bahkan tidak ada jejak napasnya yang tertinggal. Bahkan jika seorang ahli datang untuk menyelidiki, dia tidak akan dapat merasakan atau mendeteksi apapun. Melihat sosok Ming Zun menghilang, mata Mormon Zun berkedip, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Pandangannya akhirnya jatuh pada secercah cahaya itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan suara yang dalam, siapa kamu, dan apa tujuanmu? Mengapa kamu begitu licik dan berbahaya? Dalam sekejap, dia mengambil keputusan dan mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya redup itu. Dia merasakan napas yang sangat dingin mengalir ke dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es yang terbungkus es selama 10.000 tahun, sangat dingin dan dingin. Situasi di kota Tishan berbahaya dan ada banyak sekali arus bawah. Para pemimpin Sekte Dewa Ilahi bertindak cepat, dan saat mereka beroperasi, formasi berdarah terbentuk diam-diam. Orang-orang di kota tidak menyadarinya dan terus membuat api dan menjalani kehidupan mereka seperti biasa, sama sekali tidak menyadari bencana yang akan datang. Di dalam rumah tuan kota, Tishan mengerutkan kening, dengan cahaya dingin berkilat di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Pada saat ini,
seorang penjaga berlari masuk dari luar, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Laporkan, Jenderal, ada surat dari mata-mata." "Cepat tunjukkan." Ekspresi Tishan berubah, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil surat yang diberikan oleh penjaga. Setelah membukanya dan melihat apa yang tertulis di dalamnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dengan gelombang niat membasmi yang melonjak di dalamnya. Kemudian matanya berkilat, dia menatap para pengawal, dan berkata dengan suara dingin, "Sampaikan perintahku, semua pasukan telah dikerahkan, dan mereka siap setiap saat di berbagai tempat di kota ini. Selain itu, biarkan para ksatria penghakiman segera berangkat. Aku ingin melihat mereka berkumpul di kota ini hari ini. Tidak boleh ada penundaan. Pergilah." Ya, ketika penjaga mendengar perintah Tishan, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Sejak Tishan mengambil alih kota Tishan, ini adalah pertama kalinya semua pasukan di kota itu berkumpul bersama. Tampaknya apa yang dikatakan dalam surat itu sangat serius dan dapat membahayakan seluruh kota. Melihat para penjaga pergi, mata Tishan berbinar, dan dia tampaknya masih merasa bahwa pengaturan seperti itu tidak cukup komprehensif. Mungkin ada celah di tengah, atau bahkan kekuatannya tidak cukup untuk mengubah situasi. Jadi dia segera berbalik, berjalan menuju halaman belakang, memasuki ruangan, dan membuka ruang rahasia. Setelah memasuki koridor dan turun puluhan kaki, dia berhenti di sebuah ruangan batu yang gelap. Di tengah ruangan, ada patung batu aneh dengan taring dan gigi tajam, tampak sangat ganas. Ketika Tishan mendekat, dia berlutut dengan satu kaki dan semburan cahaya melonjak, dan dia tenggelam ke dalamnya. Kemudian, cahaya memancar dari mata patung batu itu, dan terdengar suara agung, bertanya dengan dingin, "Ada apa?" Tishan menarik napas dalam-dalam, keringat di dahinya bercucuran di bawah keagungan yang begitu menakutkan, dan berkata, "Yang mulia, saya telah menerima pesan bahwa keadaan di kota Tishan telah berubah drastis dan tidak terkendali. Keadaan bisa meledak kapan saja, jadi saya berani datang ke sini untuk melapor dan berharap mendapat petunjuk." "Aku sudah tahu. Kau tidak perlu khawatir. Lakukan saja semua sesuai perintahku. Dewa langit dan bumi adalah inti dari segalanya." Suara samar terdengar dari patung batu itu. Cahaya berkedip-kedip di atasnya dan tiba-tiba jatuh ke tubuh Tishan. Tekanan yang mengerikan melonjak di dalamnya. "Aku memberimu asal-usul dewa-dewa, yang dapat digunakan pada saat kritis. Ingat, apapun yang terjadi, aku mengawasimu, mengerti?" Merasakan kekuatan dahsyat yang mengalir dalam tubuhnya, ekspresi Tishan berubah, dan dia segera bersujud dan berkata dengan hormat, "Saya mengerti, bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda, dewa-dewa." Namun, dewa-dewa, Ming Zun telah campur tangan berkali-kali dan membuat rencana, dan saya khawatir. "Tidak apa-apa, seseorang secara alami akan menghadapi orang itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Fokus saja pada tugas yang ada." "Oke, lanjutkan." Suara patung itu tiba-tiba berhenti di sini, dan cahaya yang melonjak di atasnya berkedip-kedip dan menghilang. Sambil menatap patung batu itu, Tishan merasa bahwa tekanan yang ditimbulkannya telah hilang. Ia menghela napas panjang, lalu ada kilatan cahaya di matanya, seolah-olah ia sedang merencanakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia berbisik, "Saudara Tang, kau harus bertahan." Tiga kekuatan Dewa Langit dan Bumi, Sekte Dewa, dan Ming Zun telah berkumpul di sini. Apakah mereka dapat berhasil sekaligus tergantung pada pertarungan terakhir. Jika Anda tidak dapat melawan dan membiarkan salah satu dari mereka mengambil inisiatif, akan sulit bagi saya untuk melakukan tugas saya. Namun, saya percaya bahwa dengan metode Anda pasti tidak akan membuat kesalahan. Setelah mengatakan ini, Tishan mengangkat tangannya lagi, dan semburan cahaya melonjak di telapak tangannya, dengan kekuatan tekanan yang besar dan dalam terbentuk di dalamnya. Melihat ini, secercah cahaya yang menggerahkan melintas di matanya, lalu dia berdiri dan berjalan keluar dari koridor. Para penjaga kota keluar dengan kekuatan penuh dan mengambil posisi di titik-titik penting jalan masuk kota. Orang-orang biasa tidak mengerti mengapa, tetapi mereka memiliki firasat samar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka semua tampak khawatir dan ketakutan. Para pedagang yang cerdas telah mencium sedikit bahaya dan mengambil tindakan. Orang-orang ini awalnya bukan penduduk lokal kota Tishan. Mereka hanya pedagang yang lewat di sini. Setelah mengemasi barang-barang mereka, mereka bisa pergi sesuka hati. Tentu saja, mereka tidak punya keterikatan. Pada hari itu, sejumlah besar orang meninggalkan gerbang kota dan menjauh dari kota, sementara penduduk setempat masih ragu-ragu. Khusus untuk beberapa keluarga kaya, fondasi dan modal mereka pada dasarnya semuanya ada di kota Tishan.
Mustahil bagi mereka untuk membawa semuanya pergi dengan tergesa-gesa, jadi mereka menundanya hingga hari berikutnya. Pada hari kedua, semburan aura mengerikan tiba-tiba muncul dan menyelimuti seluruh kota. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh kota, dan bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar di antaranya, seolah-olah gerbang neraka surah tiba-tiba terbuka di kota Tishan. Setelah monster-monster ini terbang keluar, mereka langsung menuju ke tempat orang banyak berkumpul, membasmi siapapun yang mereka lihat. Siapapun yang dirobohkan oleh monster bayangan darah itu akan langsung tersedot darah dan jiwanya hingga kering, hanya menyisakan mayat kering tergeletak di tanah dengan mata terbuka lebar, tampak seolah-olah telah mati dengan mata terbuka. Untuk sesaat, seluruh kota Tishan dipenuhi ratapan, dan orang-orang berlarian ke segala arah. Para penjaga kota sudah membuat persiapan sejak awal. Ketika lampu merah menyala dan monster bayangan darah muncul dari mereka, mereka segera mengatur formasi dan menunggu barang-barang ini dikirimkan kepada mereka. Tidak ada tanda-tanda perang antara kedua belah pihak dan mereka mulai bertarung dalam sekejap. Formasi tentara ditempatkan di berbagai rintangan utama di kota Tishan. Sejumlah besar monster bayangan darah menyerbu ke arah mereka. Para prajurit tidak mau kalah. Mereka memegang tombak di depan dan pedang di samping. Begitu ada yang mendekat, mereka akan segera menyerang dan mencabik-cabiknya menjadi gumpalan daging. Awalnya, di bawah formasi militer, makhluk biasa tidak memiliki peluang atau kemungkinan untuk menerobosnya. Selama mereka mencapai setengah jalan, mereka pasti akan terkoyak-koyak. Namun, monster bayangan darah ini aneh dan tidak normal. Mereka seperti hantu saat bergerak. Pedang dan pisau jatuh ke atasnya, tetapi hanya menembusnya, gagal membasminya. Prajurit yang menyerang lebih dulu tertusuk tubuh oleh monster bayangan darah sebelum dia bisa mengetahui situasinya, dan semua darah di tubuhnya diserap oleh monster itu saat dia pergi. Dalam sekejap, prajurit itu berubah menjadi mayat kering dan kehabisan napas. Ketika yang lain melihat ini, ekspresi ketakutan dan keterkejutan langsung muncul di wajah mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya selanjutnya, jadi mereka hanya bisa menggunakan semua darah dan energi mereka untuk menyerang. Di antara cahaya dan bayangan yang berkelap-kelip, ada gelombang darah yang tak berujung, kekuatan pembasmi tersapu keluar, dan gelombang teriakan dan jeritan tak berujung. Sementara para penjaga kota dibasmi oleh monster bayangan darah, mereka secara bertahap menemukan kelemahan dan kekurangan dari makhluk-makhluk ini, dan serangan mereka akhirnya mulai menunjukkan hasil. Ternyata monster bayangan darah ini semuanya terkondensasi dari energi aneh dan tidak memiliki entitas sama sekali. Pedang dan pisau biasa secara alami tidak akan berpengaruh pada mereka, tetapi selama mereka dapat mengalirkan darah dan menambahkannya ke senjata, mereka dapat menunjukkan kekuatannya. Setelah para prajurit di mana-mana memahami hal ini, mereka tentu saja tidak ragu lagi dan menyerang dengan lebih cepat. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan body tempering tingkat kelima dan sudah mampu membuat darah dan energi meninggalkan tubuh dan melukai orang dari jarak jauh, apalagi menggunakannya pada senjata mereka. Terjadi pertempuran besar di kota itu, dengan asap di mana-mana dan tidak jelas apa yang sedang terjadi. Orang-orang diserang oleh monster bayangan darah, berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Keadaannya sangat kacau. Pada saat ini, sekelompok prajurit berbaju besi perak tiba-tiba menyerbu keluar, menyerang dengan cepat seperti badai. Para ksatria penghakiman mengambil tindakan, cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan saat energi yang luar biasa menyapu, monster bayangan darah memiliki sedikit perlawanan dan terbasmi dalam sekejap mata. Jika ini terus berlanjut, semua monster akan segera disingkirkan, dan pasukan akan bubar, dan arah bilah pedang akan berada di tempat cahaya formasi berada. Mereka bertekad untuk menyerbu formasi itu dan menghancurkannya sepenuhnya. Dengan cara ini, mereka dapat memutus sumber kemunculan monster bayangan darah dan setidaknya melindungi keselamatan orang-orang di kota, memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, bayangan hitam lain muncul. Setelah para ksatria penghakiman muncul, orang-orang dari sekte dewa-dewa juga mengambil tindakan. Masing-masing dari mereka adalah master sejati dengan kekuatan besar. Ketika mereka menyerang, darah mengalir deras, dan ada aura berdarah yang sangat mengerikan. Penjaga kota biasa tidak dapat melawan sama sekali dan terbasmi di tempat dalam sekejap mata. Orang-orang ini membentuk tim yang terdiri dari 3 atau 5 orang dan berkeliling kota. Selain membasmi para penjaga kota, mereka tidak akan melepaskan warga sipil biasa jika mereka bertemu dengan mereka. Mereka akan mencincang mereka sampai mati dengan pisau, dan darah akan mengalir keluar dan menghilang dengan cepat saat mencapai tanah, seolah-olah telah diserap. Cahaya formasi itu berangsur-angsur menjadi semakin terang dan terang, dengan semburan aura menakutkan yang melonjak dan meledak darinya,
seolah-olah akan melahap seluruh kota Iron Mountain dan mengekstraksi esensi, darah, dan jiwa semua makhluk hidup di dalamnya, tanpa meninggalkan apapun. Para Knights of Judgment mempercepat kecepatan mereka. Tepat ketika mereka hendak mendekati cahaya formasi, orang-orang dari Sekte Dewa Hitam akhirnya menghadapi mereka. Tanpa ragu-ragu, kedua belah pihak menyerang pada saat yang sama. Gelombang cahaya melonjak, dan sinar pedang berwarna merah darah menyapu seperti tornado yang dahsyat, dan masuk ke formasi militer yang komprehensif. Bagaimanapun, Knights of Judgment adalah pasukan paling elit. Kekuatan satu orang mungkin tidak sebaik pasukan antek-antek Divine Sect, tetapi ketika mereka bersatu dan mengerahkan formasi umum mereka dan menyerang maju, mereka lebih dari yang bisa ditangani oleh satu atau dua master biasa. Dalam sekejap mata, mereka terbasmi oleh pedang. Untuk sesaat, seolah-olah tidak ada kekuatan di kota Tishan yang mampu menahan laju para ksatria penghakiman, hingga gelombang energi yang mengerikan tiba-tiba meletus dari cahaya formasi, menyapu dengan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, dan penguasa alam suci mengambil tindakan. Menghadapi serangan dari orang sekuat itu, para prajurit Judgment Knights langsung bereaksi, berkumpul dengan cepat, dan mengerahkan formasi pasukan 5 elemen. 5 sinar cahaya dengan warna berbeda muncul dan menyelimuti mereka. Kemudian, aliran cahaya darah yang deras menyapu. Dengan suara bang yang keras, seberkas darah jatuh ke cahaya 5 elemen. Kekuatan besar itu hampir mencekik para prajurit ksatria penghakiman, tetapi mereka akhirnya mengandalkan kekuatan formasi untuk melawannya, dan cahaya 5 warna bergetar dan melonjak. 5 elemen berputar, senjata dan kuda, bangkit. Di dalam formasi tentara, seseorang yang memegang kendali tiba-tiba berteriak keras, dan prajurit lainnya segera mengambil tindakan. Darah mengalir deras di tubuh mereka, dan saat kekuatan mereka beredar, formasi berubah. Cahaya keemasan berkumpul di inti, dan kekuatan keempat formasi lainnya dengan cepat meresap. Kemudian, pilar cahaya emas yang mengerikan dan bergelombang tiba-tiba terbentuk. Pilar itu mengumpulkan sebagian besar kekuatan prajurit Knights of Judgment dan menyerang langsung sosok suci di udara. Kekuatannya disertai aura yang sangat tajam. Kekuatan hukum elemen emas paling hebat dalam membasmi, dan pembomannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Meskipun para prajurit ksatria penghakiman masih jauh dari puncak dalam hal kekuatan, mereka banyak jumlahnya dan berkumpul bersama, membuat mereka sangat kuat. Kekuatan kultivasi orang-orang ini sangat dekat, dan tidak ada banyak penghalang atau halangan di antara operasi mereka. Mereka mampu menyatukan kekuatan formasi secara ekstrim, hampir tanpa cacat. Dengan cahaya keemasan yang cemerlang, mereka tiba di depan penguasa alam suci Sekte Dewa Ilahi dalam sekejap. Namun, dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Gelombang energi berdarah melonjak keluar dan berubah menjadi kolom cahaya merah darah yang besar, yang langsung membombardir para ksatria penghakiman di bawahnya. Kekuatan dahsyat di dalamnya mengamuk dan tampaknya tak terhentikan. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan satu sama lain dengan suara keras, menyapu badai energi yang mengerikan. Saat menyebar, rumah-rumah di sekitarnya hancur dalam sekejap mata, runtuh satu demi satu. Pada saat yang sama, formasi pasukan Knights of Judgment berbalik lagi, tiba-tiba berpusat pada cahaya bumi. Cahaya berwarna oker yang sebenarnya melonjak dan berubah menjadi perisai cahaya besar yang menyelimuti semua orang. Badai energi yang melonjak menghantamnya, hanya menyebabkan getaran, tetapi gagal meninggalkan celah di atasnya, apalagi langsung membubarkannya. Pemimpin Sekte Dewa-Dewa di udara memiliki ekspresi dingin dan mengejek di wajahnya. Dia menatap para ksatria penghakiman di bawah dan bergumam dengan suara dingin hanya sekelompok sampah. Bahkan jika mereka berkumpul bersama, mereka hanyalah sekelompok sampah. Apakah menurutmu kamu harus pamer di hadapanku? Aku ingin melihat berapa lama formasi militermu yang buruk ini bisa bertahan, dan berapa banyak darah dan energi yang tersedia untuk bersirkulasi dan terus melawan. Setelah mengatakan ini, sang guru melambaikan tangannya, dan energi darah yang lebih bergejolak mengalir keluar dari telapak tangannya. Dengan memutar pergelangan tangannya, cahaya merah itu tiba-tiba berubah menjadi tombak merah darah yang tajam, yang menusuk dengan ganas ke arah formasi tentara 5 elemen dari Knights of Judgment di bawah. Terdengar suara bang yang teredam, dan kali ini kekuatannya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Beberapa prajurit Knights of Judgment akhirnya tidak dapat menahan dampak mengerikan dari kekuatan absolut. Wajah mereka menjadi pucat, beberapa terluka parah dan tidak dapat menahannya di tempat. Mereka memuntahkan seteguk darah dan hampir jatuh ke tanah dan pingsan. Hal terpenting tentang formasi militer berputar 5 elemen adalah menggabungkan kekuatan semua orang dalam formasi dan mengoperasikannya pada saat yang sama, yang dapat melepaskan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya.
Para prajurit dengan kekuatan alam tempering tubuh ini mampu bertarung melawan para penguasa alam suci, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Sayangnya, meskipun kekuatan mereka meningkat, alam mereka sendiri tidak berubah. Daya tahan tubuh fisik mereka sangat terbatas. Sulit untuk melawan di bawah hantaman kekuatan yang dahsyat. Paling tidak, mereka akan terluka dan muntah darah, dan paling buruk, tubuh mereka akan meledak dan mati di tempat. Situasinya sangat kritis dan seorang master harus mengambil tindakan. Seolah-olah teriakan di hati para prajurit ksatria penghakiman terdengar, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari istana tuan kota dan langsung mencapai udara. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan cahaya putih melonjak keluar dan mengenai para penguasa Sekte Dewa-Dewa. Wajah Tishan sesuram air. Sekte Dewa-Dewa tidak ragu untuk mengambil tindakan. Hanya untuk menghadapi pasukan, mereka benar-benar mengirim seorang guru besar dari alam suci tingkat kelima. Dengan cara ini, ksatria penghakiman secara alami tidak akan dapat melawan. Awalnya dia ingin menunggu dan melihat, tetapi dia tidak lagi memiliki kesempatan. Jika dia tidak bertindak sekarang dan menghentikan orang ini, maka semua prajurit Knights of Judgment akan mati di tangannya tanpa ada kesempatan. Ini adalah pilihan yang harus diambil, tetapi semakin cepat dia muncul, semakin sulit nantinya. Cahaya putih dan cahaya darah akhirnya bertabrakan satu sama lain. Keduanya adalah makhluk di alam suci. Kultivasi Tishan bahkan lebih tinggi daripada pria yang dikirim oleh dewa. Ketika kedua belah pihak bertarung, dia seharusnya bisa memiliki keunggulan absolut. Namun, faktanya tidak seperti itu. Kekuatan pria itu tidak sederhana. Cahaya itu membombardir dan kemudian menghilang dalam sekejap. Pemimpin Sekte Dewa tidak terpengaruh sama sekali. Dia bahkan memiliki senyum menggoda samar di wajahnya. Dia menatap Tishan dan mencibir, haha, tampaknya kamu adalah penguasa kota Tishan dan jenderal yang memberontak di Menara Samsara. Kau akan segera tahu siapa aku. Tishan menyipitkan matanya sedikit, dan raut wajah menyeramkan melintas di wajahnya. Ia sedikit terkejut karena lawannya dapat menangkis serangannya dengan mudah. Kekuatan serangannya tampaknya jauh melampaui kemampuannya. Cek-cek. Orang-orang yang keluar dari Menara Samsara benar-benar berbeda. Mereka sangat sombong. Aku benar-benar penasaran, mengapa kau berpikir bahwa dengan kultivasi alam suci tingkat ke-6-mu, kau dapat mengalahkanku? Apakah itu hanya mengandalkan gelar? Pria itu berkata sambil mencibir. Meskipun tingkat kultivasi alam suci tingkat ke-6 tidak tinggi, itu sudah cukup untuk membasmimu. Bersiaplah untuk mati, teriak Tishan, dan sosoknya melesat, dan tiba-tiba dia muncul di depan pria itu. Dengan memutar pergelangan tangannya, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul, dan dia menebasnya di kepala. Pria itu menyipitkan matanya sedikit, dengan senyum mengejek dan mencemooh di bibirnya. Kilatan darah muncul di sekelilingnya, lalu sosoknya mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dia benar-benar menghindari pisau Tishan. Lalu dia berbalik lagi dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Cahaya merah darah menyala ke arah punggung Tishan. Dia merasakan kekuatan dingin di belakangnya. Tanpa ragu-ragu, dia menebas dengan pisaunya tanpa menoleh ke belakang. Cahaya pisau yang melonjak itu meledak seketika dan bertabrakan dengan cahaya darah. Dengan suara bang yang keras, Tishan dan pria itu mundur puluhan kaki pada saat yang bersamaan. Mereka saling memandang dan melihat tatapan muram di mata masing-masing. Gelombang niat membasmi melonjak dalam diri mereka. Mereka siap menyerang lagi kapan saja dan memberikan pukulan yang lebih kuat. Para ksatria penghakiman di bawah menyingkirkan penindasan guru besar ini di alam suci dan segera mengambil tindakan, terus bergegas menuju ke arah formasi cahaya merah. Pada saat ini, tekanan lain muncul, dan guru lain dari Sekte Dewa-Dewa akhirnya mengambil tindakan. Dewa Langit dan Bumi adalah tujuan akhir dari Sekte Dewa Langit dan Bumi, dan mereka dapat melakukan apa saja untuk mencapainya. Meskipun tidak semua master telah tiba di kota Tishan, setidaknya sebagian besar orang kuat sudah mengintai di sana. Hanya dua dari mereka yang muncul saat ini, yang merupakan puncak gunung es. Begitu sang master muncul, dia langsung menyerang. Di tengah darah yang mengalir deras, dia langsung menyerang para Knights of Judgment, dengan semburan aura yang sangat ganas, seolah-olah dia bisa menelan segalanya. Ledakan seketika itu begitu kuat sehingga lebih sulit untuk dilawan daripada suara tembakan. Para ksatria penghakiman baru saja mengubah formasi mereka dan maju dengan kecepatan penuh. Mereka tidak punya waktu untuk mengubah pertahanan mereka dan akan terjebak dalam darah. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba muncul, membawa napas yang kuat dan menyesakkan, dan bergegas menuju darah. Kemudian terdengar suara bang yang teredam,
dan sosok itu benar-benar mengandalkan kekuatan dagingnya untuk secara paksa menerobos tekanan mengerikan dari garis cahaya darah, dan bergegas langsung ke depan penguasa Sekte Dewa-Dewa. Dengan lambaian tangannya, kekuatan besar tiba-tiba meledak, dan riak-riak pun terjadi di ruang sekitarnya. Ketika guru Sekte Dewa-Dewa melihat ini, tatapan ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Tanpa ragu-ragu, cahaya merah menyala di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba kekuatan aneh dan misterius keluar dari formasi di bawah dan mengalir ke tubuh orang ini. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berkelebat pada saat ini, dan saat berikutnya dia muncul di udara di sisi lain. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menatap dingin ke arah keberadaan mengerikan yang muncul entah dari mana. Dengan semburan cahaya merah yang berkedip, dia tidak berani bertindak gegabah. Orang pembawa sial, aku baru saja tidur siang, dan kalian orang menyebalkan berani berkelahi di luar dan mengganggu tidurku. Pergi ke neraka. Si pembasmi Nangui itu memasang ekspresi marah dan ganas di wajahnya. Dia menatap dingin ke arah guru Sekte Dewa-Dewa dan mengutuk. Ketika Tishan mendengar suara pembantaian Nangui, secercah kegembiraan melintas di wajahnya. Para master ini sangat kuat dan sulit dikalahkan di alam suci. Dengan bantuan mereka, mereka dapat melawan para master Sekte Dewa-Dewa. Jadi dia melesat ke samping dan berkata, senior yang membasmi Nangui. Jangan bicara omong kosong. Apa kau sanggup? Kalau tidak, serahkan saja kedua orang menyebalkan ini padaku. Aku ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini dan kembali tidur. Sebelum Tishan sempat menyelesaikan perkataannya, si tukang daging memotongnya dengan lambaian tangannya, dan berkata dengan ekspresi yang kuat, percaya diri, dan garang di wajahnya. Senior, orang-orang ini agak aneh. Mereka tampaknya dapat merasakan satu sama lain melalui formasi di bawah dan meminjam kekuatan darinya. Kekuatan mereka meledak jauh di atas wilayah mereka. Ekspresi Tishan bergerak sedikit, matanya menyapu kedua master Sekte Senzun, dan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu hancurkan orang-orang dan formasi itu bersama-sama. Pergilah ke neraka. Pembasmi Nangui itu meraung, lalu sosoknya melesat dan dia langsung membasmi ke arah dua orang penguasa Sekte Dewa-Dewa. Kecepatannya begitu cepat hingga tampak seperti kilat, dan tiba-tiba terjadi ledakan sonik. Tepat ketika si tukang daging hendak terbang di depan kedua tuan itu, kilatan cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba melesat keluar dari bawah, membawa serta aura yang mengerikan dan sangat tajam, dengan kekuatan yang begitu besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Tiba-tiba di depan mereka dan langsung menuju kepala mereka. Dengan tatapan dingin di matanya, si tukang daging membekukan tubuhnya dalam sekejap, dan menamparkan cahaya pedang berwarna merah darah itu dengan punggung tangannya. Terdengar suara pop yang tajam, dan cahaya pedang itu tiba-tiba hancur karena hantaman kekuatan yang besar, dan berubah menjadi embusan angin yang menyapu. Kemudian, sesosok tubuh terlihat terbang dari bawah dan mendarat di depan dua orang guru Sekte Dewa-Dewa. Dia memegang pedang merah darah di tangannya dan menatap dingin ke arah tukang daging itu. Ada niat membasmi yang melonjak di matanya, dan auranya ganas, beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka berdua. Hei, ada orang menyebalkan lain yang akan mati. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Kebetulan saja aku tidak punya kegiatan apapun selama periode waktu ini, jadi biarkan aku pergi. Si tukang daging mencibir, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat dan terbang mendekat. Cahaya dingin melintas di mata ahli pedang itu, dan saat pergelangan tangannya berputar, cahaya darah melonjak, berubah menjadi bunga pedang berwarna darah milik Mantian, yang melesat ke arah pembasmi Nangui itu seperti badai. Aura yang sangat tajam tiba-tiba meledak, melonjak dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Tubuh si tukang daging bersinar dengan cahaya dan kekuatan besar menyapu dirinya. Dia awalnya adalah eksistensi kelas atas yang telah mencapai penyucian dalam daging. Daging dan darahnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari meteorit dari luar angkasa. Bunga pedang yang jatuh di tubuhnya seperti menggelitik baginya dan tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan lambaian tangannya, kekuatan besar itu menimbulkan hembusan angin kencang, yang menghantam pria yang memegang pedang itu. Matanya bersinar, dan pedang di tangannya tiba-tiba bergerak. Sinar cahaya darah menyala, membelah badai menjadi dua. Kemudian sosoknya melayang, dan tiba-tiba dia muncul di depan pembasmi Nangui itu. Saat cahaya pedang menyala, pedang itu menusuk tepat ke jantungnya. Melihat ini, si tukang daging tampak sombong dan meninju pria itu tepat di jantungnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pedang itu, yang menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Angin tinju itu bergejolak, dan meskipun kecepatannya sangat cepat, kecepatannya masih jauh tertinggal dari pedang darah. Jadi jika tidak terjadi hal yang tidak terduga,
taktik membasmi Nangui dengan menukar luka dengan luka akan merugikan dirinya sendiri. Jika pedang itu menembus jantungnya, nyawanya mungkin dalam bahaya. Namun, dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri, dia memutuskan bahwa pedang darah di tangan pria yang memegang pedang itu tidak dapat menembus daging dan kulitnya, jadi dia tidak ragu atau takut sama sekali. Sebaliknya, pria itu menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat ini, dan langsung memutar pergelangan tangannya, menyebabkan pedang yang setengah tertusuk itu tiba-tiba berputar. Dengan kilatan cahaya, pedang itu menusuk pergelangan tangan pembasmi Nangui itu lagi. Kemudian terdengar suara dang yang tajam. Pedang itu menusuk lengannya seolah-olah menusuk emas atau besi. Kekuatan besar meledak seketika, dan tinjunya sedikit menyimpang. Pria itu juga membalikkan tubuhnya. Keduanya berpisah lagi. Si tukang daging tersenyum menggoda. Dia menatap pria yang memegang pedang dengan tenang dan berkata dengan nada sarkastis, "Orang menyebalkan, pedangmu tidak berguna. Bahkan tidak cukup untuk menggelitikku. Kau ingin menyakitiku dengan pedang itu, tapi itu tidak mungkin. Bersiaplah untuk mati." Pria bersenjata pedang itu tampak dingin, menatap si tukang daging dan berkata, Meskipun tubuhmu kuat, tubuhmu tidak sepenuhnya sempurna. Pasti ada titik lemah di sekujur tubuhmu. Jika aku menemukannya, kau akan mati. Mengapa kau begitu sombong? Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan." "Haha, dasar orang menyebalkan. Kau boleh datang dan mencoba melihat apakah aku punya kekurangan atau kelemahan dan apakah kau bisa menemukannya. Tapi hati-hati, kalau kau gagal, aku akan mematahkan lehermu." Pembasmi Nangui itu tertawa terbahak-bahak, dengan tatapan yang sangat arogan di matanya. Tanpa ragu-ragu, si tukang daging bergegas menuju pria dengan pedang itu lagi setelah dia selesai berbicara. Gelombang cahaya merah melonjak, dan kecepatannya sangat cepat. Sebelum dia mencapainya, dia mengangkat tangannya dan meninju dengan kekuatan yang mengerikan. Cahaya pedang berwarna merah darah menyala, dan langsung mencekik pembasmi Nangui itu. Di permukaan, keduanya tampak memiliki kekuatan yang sama, tetapi pria dengan pedang itu lebih cepat dan memiliki ilmu pedang yang luar biasa, dan dia selalu mampu menghindari pukulan mematikan pembasmi Nangui itu dalam sekejap. Namun, serangannya sendiri tampaknya sesuai dengan apa yang dikatakan si tukang daging. Kekuatannya terlalu lemah, dan bahkan sulit untuk menembus daging dan kulitnya, apalagi melukai nyawanya. Hanya saja dia tampaknya mencari kelemahan dalam serangan terus-menerus itu, sehingga dia dapat membasmi dengan satu pukulan. Pertarungan antara keduanya di sini sedang berlangsung sengit, dan di sisi lain Tishan juga mengerahkan seluruh kekuatan aslinya untuk bertarung dengan dua penguasa alam suci lainnya. Namun, wilayahnya tidak jauh berbeda dari keduanya, dan ditambah dengan berkah kekuatan formasi lawan, ia memiliki sedikit keuntungan. Sekarang dia bertarung 1 lawan 2 lagi. Dia segera jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan selama pertarungan. Tampaknya dia dalam bahaya setiap saat dan mungkin dibasmi oleh salah satu musuh dalam satu gerakan tiba-tiba. Pada saat ini, ada kilatan cahaya lain, dan si penebang kayu tiba-tiba muncul, sosoknya secepat kilat, dan gerakannya sangat kuat. Kedua tuan yang sedang bertarung dengan Tishan terpaksa mundur dalam sekejap, dan dia sama sekali tidak ragu. Dia melesat dan terus mengejar mereka. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan dalam sekejap mata, kedua pria itu kewalahan dan tidak dapat bernapas, sampai aura ganas lainnya muncul. Seorang guru lain dari Sekte Dewa-Dewa muncul, diikuti oleh guru lainnya. Kedua guru itu mengepung si penebang kayu di tengah. Serangan mereka bagaikan guntur dan kekuatan mereka begitu besar sehingga situasi antara kedua belah pihak tiba-tiba berubah. Pendeta Tao tua itu tidak mengambil tindakan sampai saat ini. Sosok yang melayang melintas di udara, dengan gelombang aura misterius yang membumbung tinggi, dan dia menghentikan seorang pria yang tengah membantu menebang kayu. Namun, saat dia bergerak, sepertinya dia tidak berniat membasmi pria itu secepatnya. Sebaliknya, dia bertarung dengan pria itu secara perlahan, tanpa tergesa-gesa sama sekali. Di jalan-jalan di bawah, ada kilatan bayangan darah, dan kelelawar darah terus bergerak maju mundur. Begitu mereka bertemu dengan antek-antek Sekte Holy Lord, mereka akan menangkap dan menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Kemudian sekelompok besar kelelawar vampir akan terbang dari belakang dan melahap mereka seketika. Kecepatannya sangat cepat, hanya dalam sekejap, dia telah membasmi sejumlah besar antek Sekte Dewa-Dewa, dan dia hanya selangkah lagi dari formasi cahaya merah terdekat. Ada cahaya berdarah yang berkedip di matanya, dan ketika dia mendekat, tidak ada keraguan sama sekali, dan gelombang energi tiba-tiba meledak. Terdengar suara bang yang keras dan lubang bundar yang besar langsung hancur dalam formasi cahaya merah. Cahaya di atas juga langsung padam.
Kelelawar darah itu mencibir dan bergerak secepat kilat saat ia bergerak lagi menuju formasi berikutnya. Pertempuran di kota sedang berlangsung sengit, tetapi dunia spiritual di sisi lain tidak lagi damai. Setelah memukul mundur Dewa Kasyapa, Tang Ao berusaha sekuat tenaga untuk pulih dari luka-lukanya secepat mungkin. Namun, orang-orang dari Sekte Dewa Kasyapa datang lebih cepat, dan mereka telah mendapatkan kembali kekuatan mereka hanya dalam 1 hari. Yang pertama datang adalah ratusan antek. Orang-orang ini tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di level ke-10 body tempering. Namun, jumlah mereka banyak dan mereka tidak takut mati. Setelah keluar dari lorong, mereka langsung berlari menuju formasi, dengan semburan darah. Di tengah teriakan dan jeritan pembasmian, aura dan kekuatan antek-antek ini tiba-tiba berkumpul bersama, lalu mengembun menjadi cahaya bilah merah darah yang besar, yang menebas dengan ganas ke arah formasi pedang. Kemanapun ia lewat, ada kilatan darah, aura pembasmi menyerbu masuk, angin kencang bertiup, dan suaranya mengerikan. Kuang Ye dalam formasi pedang tiba-tiba membuka matanya, cahaya pedang dingin melintas di matanya, lalu dia melambaikan tangannya. Saat formasi itu berjalan, cahaya pedang yang melonjak tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sungai cahaya pedang yang panjang, yang menghantam dengan keras ke arah pisau raksasa berdarah itu. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, badai yang mengerikan tiba-tiba melanda. Saat badai itu menyebar, hutan di sekitarnya langsung berubah menjadi merah darah. Para antek ini meraung dan berteriak, bergegas menuju formasi pedang dengan panik. Mereka segera tiba di depan mereka dengan wajah yang mengerikan. Ada kilatan cahaya dingin di mata Kuang Ye, dan cahaya pedang dalam formasi pedang mengalir, dan dalam gelombang itu, ia menusuk langsung ke antek-antek yang menyerbu di depan, langsung menusuk beberapa dari mereka. Orang-orang di belakang juga bergegas ke depan, bergegas ke arahnya dengan putus asa, dengan kilatan darah. Meskipun kekuatan orang-orang ini rata-rata, mereka saling melindungi selama serangan. Dengan kilatan darah, mereka mampu secara bertahap menembus sebagian cahaya pedang ke dalam formasi pedang. Kuang Ye mendengus dingin dan bergumam, sekelompok sampah ingin menyerbu di depanku. Konyol. Setelah melambaikan tangannya, cahaya dari seluruh formasi pedang tiba-tiba meledak dan menjadi sangat terang. Saat melonjak, itu berubah menjadi tornado cahaya pedang, yang menyapu dan bergegas menuju orang-orang ini dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang meledak seketika lebih dari 2 kali lebih kuat. Dalam sekejap, antek-antek sekte dewa-dewa yang menyerbu seperti gelombang pasang yang mengamuk ditelan oleh sungai cahaya pedang yang panjang. Suara ratapan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di antaranya. Sejumlah besar orang tercabik-cabik oleh cahaya pedang dalam sekejap. Anggota tubuh dan lengan mereka yang patah berserakan di seluruh tanah, dan darah mengalir deras, seolah-olah itu adalah neraka Asura. Hanya sebagian kecil orang yang melawan, tetapi mereka tetap tidak bisa bertahan terlalu lama. Setelah beberapa saat, mereka benar-benar ditelan dan kehilangan seluruh hidup mereka. Sampai saat ini, Kuang Ye tampak acuh tak acuh, melambaikan tangannya, dan cahaya pedang mengalir, kembali ke formasi pedang. Para pengikut Sekte Dewa adalah orang-orang yang mencari kematian. Ketika mereka menyerang seperti ini, itu hanyalah upaya para master di belakang mereka untuk melihat apakah mereka dapat menemukan celah dalam operasi formasi pedang dalam sepersekian detik. Jika mereka tidak menemukannya, tidak masalah, tentu saja akan ada cara untuk menyelesaikannya nanti. Kalau saja reaksi Kuang Ye sedikit lebih lambat, atau tenaganya kurang kuat, dan dia menyerbu ke hadapan orang-orang ini, maka para petinggi Sekte Dewa yang ada di belakangnya pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu, menyerbu ke hadapannya dalam sekejap, bahkan langsung menghancurkan formasi pedang itu dan membasminya. Selama bertahun-tahun bertarung dengan mereka, situasi seperti itu telah terjadi berkali-kali, jadi Kuang Ye secara alami memahami situasi dalam benaknya, dan dia sama sekali tidak ragu sebelum mengambil tindakan. Jika dia tidak membasmi orang-orang ini, itu tidak hanya akan memberi para master Sekte Dewa di belakang mereka kesempatan, tetapi juga akan mengancam Tang Ao. Tatapan matanya berubah dingin. Pada saat ini, suara Suan Yuan Fei tiba-tiba terdengar di telinga Kuang Ye Old Eight, ibel tua dari Sekte Dewa akan segera datang. Bagaimana keadaanmu jika kamu tidak bisa menahannya, atau napasmu tidak stabil, kamu bisa mundur selangkah dan bergabung dengan Old Seven. Jangan khawatir, kakak senior. Tidak ada masalah dengan formasi pedang di sini. Selama orang-orang itu berani datang, mereka akan dihukum. Kuang Ye berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, menatap dingin ke arah pintu masuk ke dunia roh, dengan niat pedang yang melonjak dan ganas. Pada saat ini, kilatan cahaya merah darah tiba-tiba muncul, membawa aura yang sangat ganas. Dalam sekejap mata, Ajin sudah ada di depannya.
Ekspresi Kuang Ye berubah, dan dalam sekejap, dia segera mengaktifkan kekuatan formasi pedang, dan cahaya pedang tiba-tiba meledak. Pedang putih besar mengembun dalam sekejap dan menusuk langsung ke arah cahaya darah. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, angin kencang meletus. Mata Kuang Ye bersinar, dan dia bergumam dengan suara rendah, Wuxiang Shenzong, kau lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri lagi hari ini. Haha, bocah Kuang Ye, kau masih muda tapi kau begitu sombong. Kau tidak akan membiarkanku lolos. Kau berbicara seolah-olah kau telah memenangkan pertempuran. Aku sarankan kau untuk tidak melakukan perlawanan sia-sia lagi. Kau pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Seorang lelaki tua yang jahat keluar dari darah dan berkata, jangan bicara apa-apa lagi. Kalau mau ke sana, tanya dulu pedang di tanganku apakah setuju. Kuang Ye tidak banyak bicara. Dengan auranya yang mengalir dan tekadnya yang menggelora, kekuatan formasi pedang itu meledak dalam sekejap. Cahaya yang menyilaukan itu melonjak dan berubah menjadi cahaya seputih salju, tergantung di atas kepalanya. Meskipun Wuxiang Shenzong tidak menduduki peringkat tertinggi di antara sekte-sekte Shenzun, ia adalah seorang pemimpin dengan metode-metode aneh dan karakter yang jahat dan kejam. Kekuatan serangannya juga cukup dahsyat. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, Kuang Ye telah banyak berhubungan dengannya, tetapi ia selalu dijebak. Hari ini adalah pertarungan terakhir. Ada seorang guru besar dari sekte dewa-dewa yang menekan orang tua ini dari belakang. Dia jelas tidak berani mundur sama sekali. Kuang Ye memadatkan formasi pedang dan melesat keluar dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah waktu terbaik untuk membasminya. Tentu saja, dia tidak akan ragu sama sekali. Namun, ketika Wuxiang Divine Sect melihat Kuang Ye memadatkan lightsaber besar itu, seberkas cahaya melintas di matanya dan dia menyipitkan matanya sedikit. Ada semburan cahaya dingin muncul di dalamnya. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya darah menyembur keluar, menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian dia berjalan menuju formasi pedang itu. Saat kesempatan itu datang, jiwa dan keinginan Kuang Ye terkonsentrasi secara ekstrim, dan menyebar ke arah cahaya darah. Dia tahu bahwa metode sekte Dewa Wuxiang itu aneh, dan tidak mudah untuk menemukan tubuh aslinya di bawah naungan cahaya darah, dan cahaya pedang menyapu ke sekeliling, membuatnya sulit untuk memainkan peran. Jadi sebelum bergerak, dia mengunci posisi terlebih dahulu dan bersiap menyerang. Tepat pada saat ini, dia melihat aliran darah, dan tiba-tiba tengkorak berwajah hantu berwarna merah gelap yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya dan tiba-tiba terbang ke arah Kuang Ye. Kecepatannya begitu cepat sehingga sulit dijelaskan. Ada semburan aura pembasmi dan berdarah, seperti ibel yang keluar dari lautan darah. Wajah Kuang Ye menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya dan mengarahkannya. Sejumlah besar lightsaber seputih salju melonjak keluar dari formasi pedang di belakangnya, dan mereka bergegas menuju tengkorak berwajah hantu seperti badai. Kedua belah pihak saling bertabrakan dalam sekejap, dan gelombang kekuatan yang melonjak keluar dari mereka. Darah dan kotoran secara otomatis menghilang saat mereka bertabrakan dengan cahaya pedang, seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kuang Ye mencibir dalam hatinya dengan jijik, dan hendak melakukan upaya bersama untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Pada saat ini, suara Suan Yuanfei tiba-tiba terdengar di samping telinga Kuang Ye Old Eight, berhati-hatilah. Tengkorak darah Wuxiang Shenzong itu aneh. Ia membawa aura berdarah dan kotor. Ia ternoda oleh cahaya pedang, yang dapat menginfeksi seluruh formasi pedang dan mengguncang fondasinya. Jangan bertarung. Mendengar perkataan Suan Yuanfei, ekspresi Kuang Ye tiba-tiba berubah. Ia segera menenangkan diri dan menggunakan keinginannya untuk mengamati. Seperti yang diduga, ia menyadari bahwa ada gumpalan aura pembasmi yang tak dapat dijelaskan seperti noda di formasi pedang, menyebar ke seluruh formasi, membawa bau amis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit, dan dengan lambaian tangannya, dia mengambil kembali cahaya pedang yang tersisa. Energi asli berubah dan bertransformasi menjadi tirai cahaya, menyapu formasi, menghalangi semua kerangka darah di luar dan mencegah mereka maju, sehingga mencegah mereka terus mencemari formasi pedang dan akhirnya mengguncang fondasinya. Namun dalam kasus ini, Kuang Ye juga kehilangan cara untuk menghadapi serangan terhadap sekte Wuxiang Divine. Meskipun tengkorak darah diblokir, tubuh aslinya yang tersembunyi dalam cahaya merah masih ada di sana, bergerak maju. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ia masih perlahan mendekatinya, dan akhirnya akan mendekatinya. Untuk sesaat, Kuang Ye terperangkap dalam dilema. Tindakan para master sekte dewa-dewa memang luar biasa, dan dia harus berhati-hati untuk menghadapinya setiap saat. Saat dia memikirkannya,
formasi pedang tiba-tiba bergetar, dan tampaknya ada kekuatan dahsyat yang memaksa masuk ke dalamnya. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, Kuang Ye melihat guntur emas tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam kerangka berdarah itu dengan keras. Kekuatan penghancur yang dahsyat langsung meletus di dalamnya, langsung mengubahnya menjadi bubuk dan menghilang menjadi asap. Merasakan hal ini, hati Kuang Ye terguncang, lalu ia menjadi sangat gembira. Ia segera mengaktifkan formasi pedang dan menarik lebih banyak guntur surgawi ke dalamnya. Dalam sekejap, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyapu ke arah cahaya darah. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dan melonjak, seolah-olah menghancurkan segalanya. Ini adalah kekuatan guntur langit, makhluk kecil, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti itu? Suara ketakutan Wuxiang Shenzong tiba-tiba terdengar dalam cahaya darah, dan kemudian cahaya itu terlihat melonjak dan mengalir, dan dengan cepat mundur ke arah luar formasi pedang, dan sebenarnya ingin segera melarikan diri. Melihat ini, Kuang Ye mencibir, melambaikan tangannya, dan cahaya pedang mengalir, langsung menghalangi semua rute mundur Wuxiang Shenzong, dan berkata dengan tegas, jika kamu ingin pergi, sudah terlambat, Wuxiang Shenzong, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah kata-kata itu jatuh, guntur yang bergemuruh menyapu ke arah cahaya darah. Kekuatan dahsyat itu meledak dalam sekejap, menelannya inci demi inci. Dalam sekejap, itu benar-benar musnah, memperlihatkan sosok Wuxiang Shenzong. Pada saat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan kengerian, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak tahu dari mana datangnya kekuatan guntur. Di tepi lorong menuju pintu masuk ke dunia spiritual, ada dua orang yang berdiri berdampingan. Mereka adalah Dewa Mormon dan Dewa Kasyapa. Melihat kematian Paus Wuxiang, mereka memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka, dan tampaknya memiliki sikap yang sama sekali berbeda terhadapnya. Di belakang mereka, ada banyak master sekte dewa yang sangat waspada, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Tuan Kasyapa, tampaknya orang yang Anda pilih tidak begitu baik. Jika kita terus menunda seperti ini, saya khawatir kita tidak akan dapat menembus formasi pedang Lingshan dalam waktu singkat. Saat itu, kita akan menunda kesempatan Patriark, dan ketika murka guntur turun, saya khawatir Anda dan saya tidak akan mampu menanggungnya. Patriark Mormon berkata dengan senyum di matanya. Master Mormon, karena orang yang aku pilih tidak cukup baik, mengapa kau tidak datang? Semua orang di Sekte Master Ilahi tahu bahwa Paus Wuxiang dan Master Keluarga Kasyapa berasal dari garis keturunan yang sama, dan dikatakan bahwa mereka adalah saudara jauh. Dia adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dan dia juga orang yang sangat merekomendasikannya. Tentu saja, ekspresi di wajahnya tidak bagus saat ini. Karena Master Kasyapa sudah berbicara secara pribadi, maka aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Ming Lingzi, pergilah dan cobalah. Master Mormon terkekeh, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan melambaikan tangannya dengan ekspresi yang berkata lihat saja aku. Mendengar bahwa Master Mormon benar-benar meminta Ming Lingzi untuk bertindak langsung, wajah Master Kasyapa kembali muram, dan dia berkata dengan suara dingin, Master Mormon, saya harap Anda dapat berpikir jernih. Formasi pedang yang dibentuk oleh Kuang Ye adalah yang pertama dan terlemah dalam formasi pedang Lingshan. Jika kau membiarkan Ming Lingzi bertindak sekarang, lalu siapa yang akan kau biarkan menghancurkan beberapa formasi pedang berikutnya? Apakah kau akan melakukannya sendiri? Sekte Dewa-Dewa memiliki 13 paus, yang merupakan paus terkuat setelah Dewa-Dewa. Di antara mereka, Ming Lingzi adalah paus agung, yang tingkat kultivasinya sangat dekat dengan Kaisar Dewa setengah langkah. Ia sangat kuat, dan merupakan kartu truf terakhir untuk menghadapi 9 putra Lingshan. Di masa lalu, ia selalu mengambil tindakan pada saat yang paling kritis. Biasanya, lawannya adalah para guru terkuat di antara 9 putra, seperti Suan Yuanfei atau Qiyu. Sekarang dia hanya berhadapan dengan Kuang Ye, seorang kultivator pedang yang belajar ilmu pengobatan. Sungguh sayang jika bakatnya dibiarkan muncul. Namun, Ming Lingzi adalah orang dari Sekte Mormon, dan Master Sekte Kasyapa tidak punya cara untuk menghadapinya. Mengapa Master Kasyapa harus khawatir dengan bantuan Ming Lingzi? 8 formasi Lingshan secara alami dapat dipatahkan satu persatu. Adapun Tang Ao, lihatlah dia, napasnya lemah dan dia jelas terluka parah. Tidak perlu khawatir, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Master Mormon tersenyum tipis. Hehe, kuharap kau masih bisa percaya diri nanti. Lord Kasyapa ditipu oleh Tang Ao dan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Meskipun dia sangat membencinya di dalam hatinya, saat ini, dia ingin melihat Lord Mormon dikalahkan olehnya. Percakapan verbal antara keduanya berakhir di sini.
Pemimpin Mormon itu menatap Ming Lingzi, dan dia mengangguk sedikit. Kilatan darah muncul di sekelilingnya, dan dia bergegas menuju formasi pedang. Tiba-tiba, dia sudah berada di depannya. Dia memutar pergelangan tangannya, menggenggam pedang merah darah, dan aura dingin dan berdarah meledak. Namun, Ming Lingzi tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di luar jangkauan formasi pedang dan melihat ke dalam dengan tenang. Ada kilatan di matanya, seolah-olah dia sedang mencari kelemahan. Meskipun dia kuat, dia juga sangat berhati-hati dan tidak akan menyerang dengan mudah. Dari kejauhan, dia sudah bisa merasakan niat pedang Ming Lingzi, yang dipenuhi aura pembasmi, seolah-olah lautan darah sedang melonjak. Hanya kebetulan tabrakan itu membuat Kuang Ye merasakan stagnasi di hatinya, dan bahkan napasnya menjadi sedikit kurang lancar. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Terlebih lagi, setelah mengalami pertempuran sebelumnya dengan Paus Wuxiang, Ming Lingzi sudah waspada. Dia tahu bahwa kekuatan guntur surgawi secara khusus digunakan untuk menangani energi asli seperti kejahatan berdarah dan energi beracun, jadi dia menenggelamkannya ke dalam tubuhnya dan tidak bocor sedikit pun, membuatnya semakin sulit untuk ditangani. Saat dia ragu-ragu, suara Suan Yuanfei terdengar di telinganya kakak ke-8, Ming Lingzi sangat kuat, dan pedang persik darah di tangannya juga sangat kuat. Kamu tidak sebanding dengannya. Mundurlah dulu, dan kakak kelima akan menggantikanmu. Kakak Tang tampaknya memiliki beberapa masalah di sini, jadi kamu bisa datang dan melihatnya. Setelah mendengar perkataan Suan Yuanfei, meskipun Kuang Ye merasa sedikit enggan di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa bahkan dengan dukungan formasi pedang Lingshan, dia tetap tidak akan sebanding dengan Ming Lingzi dalam pertarungan langsung. Jika dia memaksakan diri untuk menyerang, dia tidak hanya tidak akan mencapai apapun pada akhirnya, itu bahkan mungkin memengaruhi kekuatan seluruh formasi pedang. Formasi pedang Lingshan, 8 atau 9 formasi digabung menjadi satu, beroperasi pada saat yang sama, kekuatannya awalnya satu tingkat lebih rendah. Lao Jiu terluka parah dan tidak sadarkan diri, tidak dapat bangun untuk sementara waktu. Sudah agak sulit bagi mereka untuk mengaktifkannya. Jika salah satu formasi rusak dan cacat besar terungkap, Ming Lingzi bahkan bisa terbasmi. Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benaknya, dan Kuang Ye menatap Ming Lingzi dengan saksama. Kemudian, ia mengaktifkan formula mentalnya dan mengedarkan formasi pedangnya, yang mengalir bersama formasi pedang Qiyu. Ia bergerak ke belakang, dan semburan cahaya putih berkelebat, dan sehelai bulu terbang tiba-tiba jatuh. Kuang Ye, yang berada di belakang, juga tidak tinggal diam. Suan Yuanfei memberitahunya bahwa sesuatu tampaknya telah terjadi di pihak Tang Ao, jadi dia bergerak mendekat. Ketika dia mendekat, auranya berubah menjadi pedang cahaya dan terbang menuju tubuhnya. Tepat ketika pedang itu akan menyentuhnya, dia melihat bintang-bintang bersinar di sekelilingnya. Asal-usul bintang tiba-tiba meledak dengan kekuatan dahsyat, dan dalam sekejap, cahaya pedang Kuang Ye pun menghilang, berubah menjadi titik cahaya. Napasnya sedikit tersendat, dan wajahnya menjadi pucat. Dalam sekejap, ia tampak jatuh ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Ketika formasi itu beroperasi, beberapa orang saling selaras. Suan Yuanfei segera merasakan perubahan di sisi Kuang Ye dan bertanya, "Old Eight, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa aura Brother Tang tiba-tiba menjadi bergejolak? Apakah ada yang salah?" Kakak senior, kekuatan asli kakak Tang yang secara otomatis melakukan serangan balik. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku terkejut oleh kekuatannya bahkan sebelum aku bersendewa dengannya, dan sekarang aku tidak bisa merasakan apapun. Kuang Ye tampak tertekan di wajahnya. Kekuatan Tang Ao benar-benar terlalu kuat, dan dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Apapun yang terjadi, kita harus membantu saudara Tang agar berhasil. Tidak boleh ada kesalahan. Suan Yuanfei sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun Tang Ao juga berada dalam formasi pedang, persepsinya terhadapnya terlalu sedikit. Dia hanya bisa menyentuhnya sedikit karena ada sedikit kebocoran. Ya, jangan khawatir, kakak senior. Aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Kuang Ye berkata dengan sungguh-sungguh, dengan secercah tekad terpancar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun persepsi sesaat tadi hampir membuatnya kehilangan semangat, dia mampu menghibur diri lagi saat ini. Di sisi lain, formasi pedang Qiyu berjalan di depan, dan sosoknya juga muncul, berdiri dengan Ming Lingzi yang dipisahkan oleh penghalang cahaya pedang. Mereka saling memandang dengan tenang. Mereka telah bertarung lebih dari sekali, dan masing-masing pernah menang dan kalah sebelumnya, tetapi situasi hari ini benar-benar berbeda. Bahkan tanpa kekuatan lain yang mendukungnya, pemahaman Qiyu tentang ilmu pedang tidak kalah dari Ming Lingzi hanya dengan mengandalkan ranah kultivasinya sendiri. Dan sekarang dengan dukungan formasi pedang Lingshan,
kekuatan yang dapat ia kerahkan menjadi 2 kali lebih kuat, jadi ia secara alami berada di atas angin. Qiyu, kamu sangat baik. Jika kamu dan aku tidak berada di posisi yang berbeda, mungkin kita bisa menjadi teman. Ming Lingzi menatap Qiyu, jejak penyesalan melintas di matanya. Di antara 9 putra Lingshan, ini adalah satu-satunya yang dia hargai dan kagumi dari lubuk hatinya. Jika kita memiliki keyakinan yang berbeda, kita tidak dapat bekerja sama. Bahkan jika kamu bukan paus sekte Shenzun dan aku bukan murid Lingshan, kita tidak akan pernah bisa berteman. Qiyu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan membuat pedang dengan 2 jari. Ada semburan napas dingin yang muncul di dalamnya. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak. Aku sedih mendengarmu mengatakan itu, tetapi kupikir kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertarung satu sama lain. Setelah hari ini, Sekte Lingshan akan benar-benar lenyap, dan kau akan lenyap bersamanya. Setelah mendengar ini, Ming Lingzi mendesah pelan, tetapi nadanya sangat dingin. Masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah. Setidaknya kau tidak bisa melakukan ini. Ekspresi Qiyu tenang, dengan tatapan percaya diri dan penuh tekad di matanya. Cahaya putih melonjak di antara jari-jarinya dan pedangnya, dan tiba-tiba berubah menjadi bulu cahaya putih salju tipis, dengan semburan aura misterius yang terbentuk di dalamnya. Kamu akan segera tahu apakah kamu bisa melakukan ini atau tidak. Setelah mengatakan ini dengan ringan, Ming Lingzi memutar pergelangan tangannya, dan energi berdarah yang sangat ganas tiba-tiba meledak dari pedang persik darah, berubah menjadi garis berwarna darah, dan bergegas menuju formasi pedang dengan ledakan keras, yang agung dan menakutkan. Dengan sekejap matanya, niat pedang Qiyu melonjak di matanya. Dia mengangkat pedang jarinya sedikit, dan cahaya putih tiba-tiba melonjak keluar, seperti sinar cahaya pertama antara langit dan bumi, menuju garis berwarna darah. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan satu sama lain, tetapi badai dahsyat yang diharapkan tidak muncul. Suasana hening di sekeliling, hanya suara angin sepoi-sepoi yang bertiup, seolah tidak terjadi apa-apa. Cahaya putih langsung menembus garis merah darah, bagaikan guntur yang merobek kegelapan, dan melesat ke arah Ming Lingzi. Faktanya, tidak ada energi yang melonjak dan dahsyat yang mengalir di atas. Bahkan niat pedang di dalamnya tidak begitu tajam dan agresif, seperti sinar cahaya biasa antara langit dan bumi. Namun, cahaya ini dapat menembus segalanya, membasahi segalanya dengan diam-diam. Dalam keadaan tidak sadar, tidak ada yang dapat menghentikan lajunya. Ming Lingzi menyipitkan matanya sedikit, dan sekilas keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa gerakan instan Qiyu akan begitu kuat. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari kekuatan kultivasi yang dia bayangkan. Bakatnya sangat tinggi dan benar-benar mengerikan. Jika Qiyu tidak dapat dibasmi, dia mungkin akan menjadi master pedang Lingshan dalam beberapa dekade. Hari ini, dia tidak akan bisa diampuni apapun yang terjadi. Ming Lingzi telah memutuskan untuk membasminya dalam sekejap, dan cahaya putih juga tiba di depannya. Dengan memutar pergelangan tangannya, semburan aura pembasmi tiba-tiba meledak. Pedang persik darah seperti binatang purba yang haus darah. Pada saat ini, ia membuka mulutnya yang berdarah, ingin menelan semua yang ada di antara langit dan bumi. Cahaya itu menyala, berubah menjadi ungu dan hitam, dan menyapu dengan tiba-tiba. Cahaya putih salju itu bertabrakan dengannya, seperti matahari yang paling terang bertemu dengan jurang yang paling gelap. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Meskipun tidak ada badai energi yang melonjak, orang dapat melihat bahwa retakan kecil muncul di penghalang ruang angkasa, dan tampaknya itu akan pecah kapan saja. Namun, tidak ada badai luar angkasa yang muncul darinya, tetapi sebaliknya kekuatan cahaya hitam dan putih terkuras habis di dalamnya. Ini bukanlah hal yang baik, karena kekuatan hukum yang dahsyat dan energi asli yang terbentuk di dalamnya sudah sangat kacau. Bahkan jika tidak ada invasi kekuatan eksternal, menjaga keseimbangan dan tidak meledak sepenuhnya sudah merupakan tugas yang sangat sulit. Dan sekarang masuknya kedua kekuatan ini dapat menghancurkannya hampir seketika. Begitu energi spasial lepas kendali, semua yang ada di sekitarnya akan tertelan olehnya. Namun, kedua pria itu bertarung dengan keyakinan yang kuat satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka berniat untuk berhenti sampai salah satu dari mereka dikalahkan dan dibasmi. Retakan di ruang itu semakin lebar, dan gelombang aura yang dapat menghancurkan segalanya perlahan terbentuk, menunggu untuk mencapai puncaknya dan meletus sepenuhnya. Di pintu masuk alam roh, Lord Kasyapa menatap dingin pertarungan putus asa antara Ming Lingzi dan Qiyu. Sekarang giliran Lord Mormon, dan mereka berdua langsung berubah pikiran. Dia sedang ingin menonton pertunjukan, dan tiba-tiba merasa jauh lebih segar. Terutama ketika dia melihat bahwa Ming Lingzi, sebagai Paus Agung,
tidak dapat menang pertama kali melawan junior seperti 9 putra Lingshan, dan bahkan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan dengan Qiyu. Anda harus tahu bahwa hingga saat ini, lawan bahkan belum mengaktifkan kekuatan formasi pedang. Melihat ini, Dewa Kasyapa terkekeh dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, "Haha, Dewa Mormon, tampaknya orang yang Anda pilih tidak sekuat yang Anda katakan, dan dapat menghancurkan formasi 8 pedang secara langsung." Lord Kasyapa lebih cemas daripada siapapun. Ming Lingzi baru saja bergerak. Sasarannya adalah seluruh formasi pedang Lingshan, bukan hanya Qiyu. Tentu saja, dia butuh lebih banyak waktu untuk mempelajarinya dan mencari tahu sebelum dia dapat memanfaatkan peluang kunci untuk membuatnya berhasil. Lord Mormon berkata dengan suara dingin, wajahnya muram. Ya ampun, kalau begitu, Tuan Mormon harus meminta Ming Lingzi untuk bertindak lebih cepat. Lagi pula, Tuan telah memberikan perintah dan waktu tidak menunggu siapapun. Jika kita kehilangan kesempatan dan kemudian marah, kamu dan aku tidak akan sanggup menanggungnya. Tuan Kasyapa tertawa aneh dan membalas kata-katanya dengan utuh. Itu lebih baik daripada dihajar habis-habisan begitu kita naik. Bagaimanapun, sebagai Paus Agung, Ming Lingzi tentu punya caranya sendiri. Kita tinggal menunggu dan melihat saja. Pemimpin Mormon itu menyipitkan matanya sedikit. Tentu saja, dia tidak akan ragu atau mundur saat ini. Dia langsung membalas. Tuan Mormon, karena kau bersikeras, maka mari kita lanjutkan menonton. Lagi pula, semakin banyak waktu yang terbuang dan semakin banyak kesempatan yang tertunda, tanggung jawabnya bukan di pundakku. Tuan Kasyapa mendengus dingin, menahan gemuruh di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin. Selama kita bisa membasmi Qiyu, tidak masalah berapa banyak waktu yang kita buang. Di antara 9 putra Lingshan, pria ini memiliki bakat yang paling luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, kemajuan kultivasinya luar biasa. Jika kita membiarkannya terus seperti ini, saya khawatir pencapaian akhirnya tidak akan dapat diprediksi. Dewa Mormon berkata dengan tatapan dingin di matanya. Sementara kedua Dewa Agung itu bertukar kata-kata, pertarungan antara Qiyu dan Ming Lingzi di sisi formasi pedang tidak melambat sama sekali. Kekuatan kedua pria itu menjadi semakin kuat. Saat kesempatan itu melonjak, tampaknya seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya saling merangsang, dan ketajamannya sangat menakutkan. Ruang di sekitarnya juga berubah dari tenang dan damai di awal menjadi tersapu oleh angin kencang dan ladang pedang dan pisau. Sehelai daun jatuh ke dalamnya dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada jejak keberadaan kedua titik itu yang tersisa. Itu benar-benar sangat menakutkan. Niat pedang Qiyu tampak tak berujung, dan semakin jauh ia bertarung, semakin ganas dan kasar jadinya, begitu dahsyatnya hingga dua Dewa Agung yang berjarak 10 mil pun dapat merasakan aura tajam yang datang ke arah mereka, seakan-akan mereka pun diselimuti oleh niat pedangnya. Pada saat ini, tubuh Ming Lingzi berlumuran darah. Kekuatan pedang persik darah dikerahkan secara ekstrim. Tampaknya ada lautan darah dan mayat yang tak berujung. Raksasa, dewa, dan ibel yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berteriak di dalamnya, dan aura pembasmi membubung ke langit. Pedang persik darah bukanlah pedang biasa, tetapi diperoleh oleh Ming Lingzi secara tidak sengaja. Dikatakan bahwa pedang itu dulunya adalah pedang kelahiran dewa jahat darah kuno. Pedang itu berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara dewa dan ibel dan menyerap darah dewa dan ibel seluas lautan. Setelah kematiannya, jiwanya yang tersisa terlihat menyatu ke dalamnya, membuat kekuatannya menakutkan. Sebelum Ming Lingzi memperoleh pedang ini, setiap pemiliknya akan dilahap oleh energi jahat berdarah di dalamnya dalam beberapa tahun, berubah menjadi mayat berjalan yang hanya tahu cara membasmi, bahkan tanpa jejak jiwa atau keinginan yang tersisa. Mereka sangat kejam. Anda harus tahu bahwa siapapun yang dapat dikenali oleh pedang persik darah pertama-tama harus sangat kuat dalam kultivasi, dan kedua, pemahamannya tentang jalan pedang juga harus sangat mendalam. Jika tidak, mustahil untuk mendekatinya sama sekali. Bahkan orang seperti itu hampir tidak dapat menahan kekuatannya, yang menunjukkan betapa ganasnya itu. Kemudian, benda itu jatuh ke tangan Ming Lingzi, yang menghabiskan banyak upaya untuk memeliharanya secara perlahan, dan bahkan mengubah dirinya menjadi ibel darah. Akhirnya, ia mempertahankan sedikit tekad yang jelas dan sepenuhnya menaklukkannya, tetapi sekarang, ia masih belum dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, seolah-olah merasakan datangnya krisis, pedang persik darah, yang selama ini diam, tiba-tiba terbangun dengan sendirinya. Semua kekuatannya bergulung seperti laut dan langit, seolah-olah ingin melahap Qiyu sepenuhnya. Darah mengalir deras dan ibel muncul. Sebagai master pedang persik darah,
Ming Lingzi tidak merasakan sedikit pun kegembiraan atau kegembiraan saat jiwa pedangnya terbangun. Sebaliknya, dia merasa sangat dingin. Dia pernah membenamkan jiwanya ke dalam tubuh pedang dan pernah ke dunia yang dipenuhi gunung mayat dan lautan darah, dan telah melihat pemandangan mengerikan di sana. Oleh karena itu, dia tahu betul dalam benaknya bahwa begitu jiwa pedang-pedang persik darah bangkit, mustahil baginya untuk mengendalikannya dengan wilayah dan kekuatannya. Faktanya, sejak dia menaklukkan pedang itu, Ming Lingzi telah menggunakan berbagai cara untuk menekan kekuatan spiritual di dalamnya dan mencegahnya berkembang. Pada saat yang sama, dia juga menyerap esensi yang terkandung di dalamnya. Kalau tidak, kemajuan kultivasinya tidak akan begitu cepat. Dia akan menyentuh batas Kaisar Dewa setengah langkah sebelum semua paus. Jika dia ingin sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang persik darah, dia harus menjadi Kaisar Dewa tertinggi. Namun, dia masih sangat jauh dari langkah ini. Jiwa pedang telah terbangun, dan tekad yang kuat dan mengerikan di dalamnya telah mulai bekerja, secara bertahap mengikis jiwa dan kemauannya. Jiwa Dewa Ibel yang tersisa di dalamnya membawa kekuatan yang sangat besar, dan tampaknya mampu menguasai tubuhnya. Di tengah derasnya darah, kondisi Ming Lingzi sendiri sebenarnya sudah sangat kritis. Meskipun tampaknya ia perlahan-lahan mulai menguasai keadaan, hanya ia sendiri yang tahu bahwa semua kekuatan ini berasal dari sisa jiwa Dewa dan Ibel. Jika ini terus berlanjut, ia akan benar-benar dilahap habis. Saat kekuatan pedang persik darah terus meningkat, tekanan Qiyu juga menjadi semakin besar, tetapi hati pedangnya sempurna dan persepsinya sangat tajam. Saat tekanannya muncul, dia telah menyadari ketidaknormalan dalam jiwa pedang dan tahu bahwa ini bukan kekuatan Ming Lingzi. Kedua belah pihak memaksa diri untuk bertarung satu sama lain, hanya untuk melihat bahwa kondisi Ming Lingzi akan semakin memburuk, dan pada akhirnya dia akan sepenuhnya dilahap oleh roh pedang, dan dia akan mati di tangan pedang kelahirannya bahkan tanpa harus bergerak. Jadi dia mendorong kekuatan formasi pedang ke ekstrim dan memaksakan tabrakan dengannya. Aura jiwa pedang itu dipenuhi dengan aura Ibel yang bergejolak dan tajam. Qiyu merasakannya dan telah melihat misteri itu. Pasti masih ada sisa jiwa Ibel ganas di pedang persik darah, yang ingin mengambil alih tubuh Ming Lingzi dan terlahir kembali. Keberadaan seperti itu sangat kejam dan telah melakukan banyak kejahatan. Itu jelas bukan orang baik. Jika berhasil, tentu akan membawa malapetaka bagi dunia. Namun, saat pertama kali menguasai tubuh lain, ia berada pada titik terlemahnya. Ia pasti akan mencoba segala cara yang mungkin untuk melahap sebagian besar asal-usulnya dan memulihkan dirinya sendiri. Pada saat itu, pertempuran berdarah tidak akan terhindarkan, dan semua orang di dunia spiritual akan menjadi sasaran. Namun, yang paling ditakuti oleh keberadaan semacam itu adalah kekuatan guntur surgawi, yang merupakan penindasan alami para dewa dan Ibel oleh aturan surga. Oleh karena itu, selama jiwa yang tersisa ini berhasil menguasai tubuh, pada saat operasinya, Qiyu akan menarik petir dan pasti akan mengambil inisiatif untuk menjauh dari formasi pedang. Pada saat itu, satu-satunya pilihan Dewa Ibel ini adalah orang-orang dari Sekte Dewa-Dewa. Dengan cara ini, dia dapat menghemat banyak tenaga dan hanya duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antar harimau. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka, karena pemenangnya pasti akan sangat lemah. Siapapun dari mereka, jika mereka mengerahkan kekuatan mereka dan menyerang dengan serangan pedang lainnya, akan mampu membasminya. Ini adalah kesempatan terbaik, dan Qiyu tentu saja tidak akan melepaskannya. Namun, dia sedikit penasaran. Mungkinkah Ming Lingzi tidak mempelajari pedang kelahirannya sendiri secara mendalam dan tidak tahu bahwa sisa jiwa Ibel itu tersembunyi di dalamnya? Jika dia tahu, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkannya, dia tidak akan bisa menggerakkannya dengan sekuat tenaga, memberinya kesempatan untuk bangun. Atau apakah ada semacam perubahan di tengah yang tidak dapat diantisipasi oleh Ming Lingzi dan sulit dihentikan? Saat sedang memikirkannya, Qiyu tiba-tiba merasakan aura mengerikan dan sangat ganas meletus dari pedang persik darah, seakan-akan ada Ibel kuno yang turun dan siap melahap apapun di dunia. 1200.